Okay. Hello property people. So selamat datang di acara 123 Live. Hari ini tentunya ada bintang tamu yang hadir bersama kita. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Irfan Arisdana. Saya Executive Director dari Rumah 123 99 Group. Apa yang mau kita bahas hari ini mungkin teman-teman sudah lihat semua tadi di Instagram, di Facebook, di semua invitation, di Zoom. Apa aja yang nanti mau kita bicarakan tentunya nggak jauh dari masalah yang lagi tren saat ini, yaitu mengenai gimana sih mengatasi krisis ketika masa pandemi seperti ini. Dan tentunya nanti saya nggak sendirian. Ada Mas Muhammad Karisma nanti dari sipundi.id. Dan mungkin sebelum kita mulai masuk ke perkenalan kepada siapa bintang tamunya nanti yang akan kita ajak bicara, saya mau highlight dulu problem yang muncul saat ini itu apa sih sebenarnya, kenapa sampai kita perlu buat pembahasan khusus di hari ini. Yang mau saya highlight sebenarnya ada satu data dari Kementerian Tenaga Kerja yang per tanggal 20 April itu datanya cukup bikin kita panik juga, yaitu ada sekitar 2 juta, tepatnya 2.084.593 pekerja di Indonesia dari 116.370 perusahaan itu sudah dirumahkan per tanggal 20 April, dirumahkan atau di PHK ya. Jadi data ini tetap bergulir terus, bertambah terus, karena memang kita lihat juga dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kita lihat sendiri tetangga kita, teman-teman kita, teman kantor mungkin, atau kita sendiri sudah mulai terkena dampaknya. Nah, sekarang optionnya di kita, apa memang mau terima begitu aja, atau mau nangis-nangis, atau pasrah aja, atau move on. Apa yang mesti kita lakukan? Ya tentunya hari ini kita bahas yang terakhir, gimana moving on setelah kita tahu ada kejadian-kejadian seperti ini yang tidak mengenakan. Oke, saya juga mau invite langsung di Instagram dari ini ya, Mas Muhammad Karisma dari Cipundi, biar nanti bisa barengan sama kita. Sebentar ya. Oke, sebentar lagi muncul. Di Zoom saya lihat udah lumayan banyak yang join. Mas Karisma, selamat datang. Belum. Mas Karisma mungkin bisa di-unmute yang di Zoom-nya. Saya coba close dulu ya. Saya nanti sign in lagi di IG-nya. Saya request lagi. Saya tes di device yang lain ya. Oke, thank you. Ya, so jadi property people semuanya tadi seperti saya sudah sampaikan, data yang dari Kementerian Tenaga Kerja tadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi itu sudah terjadi per 20 April tadi. Nah, boleh nanti kalau memang ada yang mau share di Instagram, modus saya termasuk yang kena tuh dari data yang 2 juta tadi, atau yang dari 116.000 perusahaan tadi, apakah memang teman property people termasuk di antaranya atau kayak gimana, silakan nanti di-share. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas, terutama mungkin saya tunggu dari Mas Karisma nanti ya. Ada gimana caranya kita untuk kalau memang kita yang kena, gimana kita harus menghadapi situasi seperti ini. Lalu yang kedua, kalau memang ternyata kita tetap harus stay di rumah terus, apa yang mesti kita lakukan? Mas Karisma belum ini ya? Saya join sebentar, saya connect ke IG ya, sebentar. Ya, oke. Nah, dan mungkin nih, bukan cuma dari yang sudah kena imbas dirumahkan atau PHK aja, tapi teman-teman juga mungkin udah ada yang ngerasa bahwa saya stay di pekerjaan saya yang sekarang, tapi ternyata saya juga nggak begitu safe
stay di sini maksudnya saya tetap stay, tapi saya mengalami beberapa macam pemotongan. Otomatis income yang kita terima dari yang sebelumnya, dari yang seharusnya kita terima dari sebelum masa pandemi, ternyata ada pengurangan. Apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi kayak gini? Apa yang mesti keluarga kita antisipasi dengan kondisi yang seperti ini? Nah, ini yang nanti menarik ya, yang saya udah nggak sabar, nanti mungkin sebentar lagi kita mau ngobrol lebih banyak sama Mas Karisma ya, dari sipundi.id. Udah join, Mas Karisma, belum? Ya, saya sudah request join di IG-nya. Oke. Nah, siapa sih Mas Karisma ini? Muhammad Karisma. So, beliau ini mungkin bisa di silent, Mas, yang di itunya, di handphonenya. Device-nya ya? Udah sih, udah paling kecil nih. Oke, ya. Oke, jadi Mas, di saya malah yang Oke, jadi Mas Karisma ini adalah co-founder, CMO, dan senior advisor dari sipundi.id. Benar ya, Mas? Ya. Oke, jadi sebagai co-founder, CMO, dan senior advisor dari sipundi.id, makanya kita pikir ini kita ngundang orang yang tepat hari ini, sesuai sama temanya, sesuai sama kondisi saat ini, dan mungkin sesuai sama banyak pertanyaan dari teman-teman yang ingin diajukan hari ini. Oke, Mas Karisma mungkin mau intro sendiri, silakan di Instagram sama di Zoom dan di Facebook. Ya, terima kasih Mas Irfan. Para property people nih yang setia mengikuti acara-acara dari rumah123.com yang pastinya selalu bermanfaat sih ya. Saya juga terus ngikutin suara apa namanya? Ini suaranya gema, suara mana ya? Mas bisa dibantu itu nggak? Biar saya ini juga. Gini aja, silakan. Oke. Jadi apa namanya, acara-acaranya seru-seru banget, dan kali ini kita akan bahas spesifik terkait dengan keuangan. Nah, jadi mungkin banyak property people di sini yang ngerasa masih baik-baik aja, tapi di luar sana mungkin juga ada sebagian dari kita yang merasa udah cukup struggle. Jadi mudah-mudahan sesi kali ini, Mas Irfan, kita bisa membahas lebih dalam bagaimana langkah bisa kita lakukan untuk bisa tidak sekedar survive. Itu yang lebih saya suka ya. Kalau kita survive itu kayak konotasi negatif. Tapi kalau kita bicaranya itu tidak sekedar survive, maka ada opportunity yang mungkin bisa kita ambil di kondisi-kondisi seperti saat ini. Saya coba pakai headset kali ya. Laptop saya takutnya gema ya. Oke, silakan. Mungkin bisa dicek juga yang ikut di IG Live, apakah masih gema atau sudah oke? Ya, sudah oke. Sudah oke ya. Oke, berarti saya membesarkan mikrofon ini. Siap. Oke, mungkin sebagai perkenalan awal yang belum tahu, saya adalah independent financial planner. Ya, firma saya itu adalah sipundi.id. Kita adalah firma yang bergerak di bidang jasa, konsultasi, dan perencanaan keuangan. Nah, kita biasanya itu isi materi-materi terkait dengan financial literacy, financial planning terutama, itu commonly itu biasanya offline, tapi karena kondisi saat ini kita sudah pindah nih ke online, termasuk dengan Rumah 123 saat ini, maka mudah-mudahan nih dengan ada new stream seperti ini, banyak ya kita live bukan hanya di IG ya Mas Irfan ya, tapi juga di Zoom, sama di Facebook Live-nya rumah123.com. Jadi untuk para property people yang mungkin lewat IG belum bisa lihat slide, juga bisa lihat lewat Zoom ya, gitu. Kalau istilah kerennya katanya new normal sekarang ya. Iya, the new normal seperti ini nih. Ini kalau saya foto nih, kayak saya foto ada 3 device nih yang saya pakai nih di sini. Jadi new normal begini meja kerjanya sekarang. Iya, betul. Oke, so Mas Karisma, jadi seperti yang tadi saya udah sampaikan di pembukaan, ya. Jadi kita sebenarnya udah ketemu sama problem yang udah di depan mata sebenarnya. Bukan depan mata, mungkin udah kelewatan kemarin. Nah, saya lihat ada beberapa yang memang sudah menyikapi dengan siap, ada yang masih sedih, ada yang lagi frustrasi gitu. Ada juga yang ngerasa, aduh saya nggak kena nih sekarang. Tapi apa memang udah benar-benar safe atau enggak?
Nah, ini sesuatu yang sesi hari ini sebenarnya kita mau buat semacam wake up call buat property people semua, bahwa kondisinya tuh sebenarnya saat ini seperti apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita antisipasi, sama kalau udah lakukan benar, apa yang harus kita keep, apa yang harus kita stop. Nah, itu yang nanti mungkin akan jadi pembicaraan kita sepanjang seharian ini ya. Nggak seharian, sampai jam berapa nih maunya? Sampai jam... Sampai maghrib nggak apa-apa, saya jalanin demi ngabuburit ya. Ya. Kalau gitu ada kultumnya nanti. Nah, nanti Mas Irfan gantian ya kultumnya. Oke, so Mas Karisma mau ada slide yang mau di-share sekarang, atau ada ini dulu, ada pesan-pesan dulu? Mau langsung share ya? Ya, langsung share aja nggak apa-apa, Mas Irfan. Oke. Kalau gitu, yang di Instagram mungkin nggak bisa lihat, tapi nanti kita ini aja, ikutin aja ngobrolnya kita di sini. Yang di Facebook sama yang di Zoom bisa langsung lihat di screen-nya bahwa ada materi yang di-share oleh Mas Karisma. Silakan. Ya. Oke. Di IG Live pada maksimal 1 jam. Iya, nanti mungkin kita sambung kali ya, Mas Irfan ya, kalau memang itu ya. Kalau memang kurang nanti ya. Di IG Live ya. Mungkin ada yang lebih prefer mainan IG, jadi nggak apa-apa, kita share dua-duanya. Mudah-mudahan sih materinya intinya bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Sambung terus pokoknya. Oke. Oke, ada mungkin sambil tunggu ada satu pertanyaan nih nanti, mungkin kita akan bahas juga nanti ya. Mulai ada pertanyaan di Facebook yang... Atau mau saya yang share screen aja kali, Mas Irfan ya? Ini saya bisa share screen. Ya bisa, bisa Mas Karisma bisa. Tapi sambil silakan share, saya sambil mau ceritain pertanyaan dari salah satu partisipan kita di Facebook. Dia bilang begini, suami saya sampai mau keluar dari kerjaan gara-gara ini, kejadian ini, pandemi. Nggak ada pandemi aja udah pas-pasan, apalagi dengan situasi sekarang. Nah, kalau keluar dari pekerjaan sekarang, itu buka usaha apa yang akan tetap survive sampai setelah pandemi? Itu pertanyaan pertama. Saya rasa menarik nih. Mungkin ini nanti bisa mau diselipin apa mau? Kayaknya ada di salah satu ini kita, salah satu topik kita nanti ya. Oke, mau dimulai aja, Mas Karisma? Silakan ya. Boleh, saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua para property people. Terima kasih untuk undangannya nih dari Rumah 123, diwakili oleh Mas Irfan kali ini. Jadi sebenarnya topik kali ini bukan topik baru yang mungkin sudah sering teman-teman juga lihat di banyak social media platform saat ini. Karena kalau kita lihat nih sekarang IG Live, kita buka IG, itu udah banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh banyak institusi keuangan maupun banyak juga financial planner melakukan ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini lebih bisa memberikan banyak insight dari sudut pandang yang lain ya, Mas Irfan ya, karena tidak mungkin satu sudut pandang itu mungkin cukup bagi semua orang. Jadi orang-orang tuh masih banyak butuh pandangan-pandangan lain yang mungkin bisa mengisi kekosongan yang mereka sedang hadapi saat ini. Nah, mungkin menyambung dari topik yang kita hadapi saat ini, karena kemarin kita sempat discuss juga terkait dengan cara bagaimana sih kita menghadapi krisis keuangan di tengah pandemik ini. Biasanya saya selalu bilang bahwa kondisi saat ini, ya kalau kita bahas masalah krisis nih, ini udah seperti jadi ada sunatullahnya gitu loh Mas. Kalau misalnya dalam Islam ya, berarti kalau ditanya tuh sekarang tuh kenapa sih ada krisis seperti ini, kita harus bisa membedakan nih. Kalau krisis saat ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang mungkin sudah pernah kita hadapi ya. Kalau saya bicara siklus krisis, mungkin ada yang bilang percaya atau enggak. Tapi secara general, ya krisis itu ada. Bahkan mungkin sekalian kita agak-agak tausiah sedikit ya, karena sekarang lagi Ramadan, 10 hari terakhir nih, memberikan sedikit insight juga para muslimin dan muslimat di luar sana. Jadi, bahwa bahkan dalam Al-Quran pun sudah ada peringatan ya, gitu ya, bahwa di masa Nabi Yusuf pada saat itu, ada seorang raja yang bermimpi terkait dengan adanya 7 sapi kurus yang memakan 7 sapi gemuk. Dan juga ada 7 tangkai yang segar, yang itu akhirnya disandingkan dengan 7 tangkai yang kering. Jadi,
sang raja tuh menanyakan siapa yang bisa membaca mimpi. Jadi Nabi Yusuf di sini untuk para property people yang wanita, yang tadinya taunya cuma ganteng, yang tadinya taunya cuma kaya ya dan dermawan, bahwa ternyata Nabi Yusuf itu juga bisa menginterpretasikan sebuah mimpi. Nah, apa yang diinterpretasikan pada akhirnya adalah dia mengatakan bahwa krisis itu akan terjadi dan kita akan terkena dampaknya dan kita akan kesulitan luar biasa pada saat masa krisis itu apabila kita tidak menyisihkan dari apa yang sudah kita panen. Dalam artian apa? Kita hanya bisa survive dari krisis, kita hanya bisa berjalan dan melewati krisis apabila kita hanya mengambil sebulirnya saja dari apa yang sudah kita panen. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil saat ini dan tentunya mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa pentingnya ada dana yang kita persiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat. So, saya balik dulu kepada masalah krisis ini, Mas Irfan. Jadi, kondisinya adalah sekarang kita sudah melewati berbagai macam krisis. Ada yang bilang krisis 10 tahunan. Ya, itu kita kalau misalnya mau flashback nih dengan periode 10 tahun itu ada di tahun 2008 ya, krisis keuangan pada saat itu menimpa sektor keuangan kita yang diawali dari Amerika, kita sebutnya subprime mortgage karena dari sektor properti. Terus balik lagi mundur ke tahun 1998, itu kita lebih mengenal dengan istilah krisis multidimensi kan, karena tidak hanya menyerang sektor perekonomian nih, tapi terkena juga sektor kena di sektornya sosial, keamanan, bahkan politik ya, karena waktu itu pemerintahannya bahkan sampai tergantikan gitu loh. Jadi itu sudah kita lewati gitu loh. Nanti saya akan kasih share sedikit terkait dengan apa yang terjadi di krisis-krisis sebelumnya dan kita sekarang posisinya ada di mana. Nanti saya akan share juga ya di slide. Tapi kita harus sadar bahwa krisis ini setiap periodenya itu ada kekhususannya, ada apa namanya perbedaannya tersendiri, ada keunikannya tersendiri. Nah, keunikan di kondisi saat ini adalah kita dihadapkan dengan faktor yang namanya ketidakpastian. Karena krisis keuangan itu gejalanya itu sudah kelihatan dari tahun lalu sebenarnya. Bahkan saya sudah sempat diinterview sama salah satu televisi swasta dari tahun lalu terkait dengan adanya potensi kita terkena krisis di tahun 2019. Pada saat itu saya ingat banget masih pertengahan tahun lah, kita belum masuk ke 2020, belum terasa dan belum heboh-hebohnya ada COVID-19. Pada saat itu memang sumbernya karena dari luar negeri juga, dari Eropa, maka saya bilang, pada saat itu udah saya bilang bahwa kita harus ada persiapan dari sisi keuangan pribadi kita. Karena pasti ada sektor yang terdampak nih. Entah itu dari sisi apa namanya pekerjaan kita, dari sisi bisnis kita, dari sisi industri tempat kita bekerja, maka hal-hal kayak gitu yang harus nanti at the end pasti kena dampaknya ke keuangan pribadi. Itu masih ada 6 bulan mungkin sebelum akhir tahun lalu ya. Jadi kalau mungkin waktu itu ada yang menyimak dan sudah mempersiapkan, mudah-mudahan persiapannya menjadi lebih matang. Tapi kalau untuk yang belum, bahwa kita harus sadar bahwa ternyata memang ada momen-momen di mana kita harus lihat bahwa krisis itu tidak melulu terjadi di satu epicentrum. Jadi epicentrumnya itu ada dan itu biasanya menyebar ke mana-mana karena kita udah berada di dunia yang semuanya tuh interconnected gitu loh. Jadi semuanya serba terkoneksi. Kita tidak hanya bisa menjalankan perekonomian secara sendiri. Nah, itu jadi beberapa yang harus kita tahu terkait dengan kondisi saat ini dan nanti pelan-pelan kita akan bahas nih langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi termasuk kita mungkin ya harapan saya itu kita bisa ada mengambil sedikit kesempatan yang mungkin bisa kita ambil di kondisi saat ini ya. Terus kalau kita udah ngomongin krisis kayak gitu berarti masuk kepada kondisi keuangan pribadi kita. Biasanya kalau kita udah masuk ke sektor-sektor yang tadi terkena dampaknya, pasti at the end kan ujungnya kita juga jadi kena. Mungkin kalau teman-teman di sini juga sudah banyak yang melihat, para property people mengamati bahwa mungkin ini salah satunya krisis yang menghantam sektor real terlebih dahulu dibandingkan sektor keuangan. Ya, kalau kita ngomong sektor keuangan tuh biasanya kena duluan tuh, karena bursanya kita, dananya ditarik semua, biasanya asing, banyak yang menarik dana dari masyarakat, dari Indonesia, terus biasanya sektor keuangan tuh yang kena duluan. Nah, tapi sekarang, itu yang kena tuh sektor real, karena apa? Banyak dari kita, itu yang saya bilang, kita itu statusnya disguise employment. Apa tuh disguise employment? Jadi kita tuh bekerja, tapi secara informal. Bekerja tidak terdata di badan yang otoritas terkait di Kementerian Ketenagakerjaan dan di institusi yang memang mendata terkait dengan data pekerja. Nah, si sektor real ini yang terkena justru dia sangat merasakan dampaknya karena kehilangan
momen untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena mereka butuh hal-hal yang sifatnya interaksi langsung, butuh yang sifatnya mereka bekerja itu penghasilannya didapatkan secara harian. Mereka butuh cash flow yang memang keluar masuk uangnya itu tidak dilihat secara periode, gitu. Jadi periode mingguan ataupun bulanan, benar-benar dihadapkan dengan mereka hidup itu dari sehari-hari. Nah itu yang membuat akhirnya ketika sektor real ini sudah kena, pelan-pelan nih sektor yang masuk di sektor keuangan pun ikutan kena. Karena nggak ada interaksi, berarti bisnis pun terbatas, ya kan? Bisnis terbatas pun akhirnya omset turun, akhirnya mereka melay off karyawan banyak. Sekarang banyak perusahaan yang pelan-pelan nih membuat skema-skema yang mengamankan mereka agar mereka tidak keluar lebih besar lagi untuk misalnya membayar pesangon karyawan. Jadi mereka hanya sekedar merumahkan karyawan, statusnya tetap sebagai karyawan, tapi masuknya nanti dulu ya, Anda nggak saya gaji dulu, Anda kerja dari rumah, begitu ekonomi membaik, kapan membaiknya ya, mereka juga nggak tahu, nanti Anda bisa masuk lagi. Nah, jadi kan kita dihadapkan dengan ketidakpastian yang akhirnya membuat kita tuh jadi pusing nih. Jadi kalau kita ngomongin cash flow, ada cash inflow, ada cash outflow-nya kan. Cash inflow itu berarti komponen gaji kita, gaji tunjangan yang mungkin kita dapat tadi secara harian, maupun tunjangan-tunjangan yang memang sifatnya itu ketika kita hanya bisa didapatkan ketika kita masuk kerja. Nah, kalau misalnya kondisi udah kayak gitu, kita kerja dari rumah, berarti kan banyak variabel-variabel income yang akhirnya hilang. Kita hanya dapat gaji pokok, kita hanya dapat penghasilan yang mungkin hanya sebagian dari yang terbiasa kita dapatkan. Makanya banyak heboh-heboh di luar sana tuh yang gaji 80 juta, gajinya 20 juta, tiba-tiba kehilangan income sama sekali. Tiba-tiba hanya dapat setengahnya dari apa yang mereka biasa dapatkan, terus kemudian mereka dihadapkan dengan cicilan yang banyak. Nah, itu nanti saya juga akan bahas ya, prioritas-prioritas apa yang bisa kita lakukan. Ini problem yang klasik yang saya juga sering dengar. Jadi trennya justru makin besar pendapatan seseorang sebelumnya ya, sebelum krisis ini ya, betul. sebelum COVID. Itu ada kecenderungan tiba-tiba excuse-nya, kebutuhan juga tambah banyak. Jadi akhirnya betul. Setuju saya. Tambah besar juga gitu. So, jadi ini yang makanya tadi mulai muncul fenomena yang gaji 80 juta tiba-tiba stres karena COVID itu, karena gaji sekarang dikurangi, dipotong gitu kan. Yang gaji 20 juta jadi 10 juta juga curhat di sosial media gitu kan. So, ini menarik. Mungkin nanti Mas Harisno bisa sampaikan lebih detail gimana orang-orang ini menghadapi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, sama yang belum kecemplung, jangan sampai kecemplung jadi punya masalah yang sama seperti tadi ya. Oke, silakan Mas. Betul, setuju. Jadi tadi masalah cash flow di awal. Nah, kalau sudah cash flow berantakan, biasanya mereka ini mulai cari siasat nih Mas, orang-orang ini kan. Kita mencari tahu dari mana kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, padahal konsekuensinya nih, ketika sekarang kondisi ekonomi lagi memburuk, maka orang itu lagi membatasi untuk melakukan pengeluaran. Karena mereka hanya utamakan pengeluaran sifatnya primer saja atau semi primer lah, menuju sekunder gitu ya. Jadi mereka tuh membatasi banget membeli produk-produk atau barang-barang yang sifatnya sekunder bahkan tersier. Makanya sekarang ketika banyak orang yang berpikir gue harus bisa apa nih sekarang udah makan tabungan, udah istilahnya mantap gitu ya, mantap udah dilakukan. Tabungan udah pelan-pelan dipakai, terus mereka mau mulai jual aset misalnya. Jadi mindset istilahnya. Nah, mindset itu kita juga harus hati-hati. Karena ketika kondisi ekonomi sedang drop, maka konsekuensinya secara pembukuan nilai kekayaan kita itu pasti akan menurun, ya. Karena permintaannya sedikit, penawarannya banyak orang yang ingin menjual barang, ya, banyak orang yang ingin menjual mobil, menjual rumah bahkan. Nah, itu yang nanti kita harus perhatikan baik-baik bagaimana agar kita jangan sampai dengan menurun nilai aset kita justru dimanfaatkan oleh orang lain. Sebenarnya sih win-win, kalau misalnya kita merasa ikhlas-ikhlas aja ya win-win sebenarnya, karena orang juga akan dapat harga lebih murah. Tapi kenyataannya kan akan sangat sayang ketika ternyata kita mungkin kondisi ekonominya akan membaik 2-3 bulan lagi, ternyata kita kehilangan aset di kondisi saat ini yang nilainya bahkan bisa turun sampai dengan 50% misalnya. Atau syukur-syukur cuma turun 20-30% gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih besar lagi, tentu kita akan ada rasa-rasa pasti penyesalan yang lebih dalam di kemudian hari. Makanya kita harus sadar nih bahwa oh ternyata sekarang secara pembukuan, makanya dalam financial planning itu penting banget tuh Mas. Kita mereview
network kita. Kita mereview aset dan kewajiban kita. Karena kan kita punya dua sisi ya, aset dan liabilities. Jadi kalau misalnya selama network kita masih besar sebelumnya, bisa jadi sekarang network kita turun nih, karena nilai asetnya turun, kewajibannya nggak turun. Kewajiban itu sama ya, secara pembukuan perbankan, secara pembukuan di institusi keuangan, cicilan itu tetap gitu, nggak pernah bisa turun. Karena kita pasti menghadapi kondisi-kondisi ini, tentunya kita harus prepare sendiri kan, bagaimana tetap bisa membayar cicilan dan sebagainya. Makanya kondisi penurunnya nilai kekayaan ini harus kita bisa waspadai juga, agar kita juga tidak sampai menjual aset-aset kita saat ini, karena pasti konsekuensinya nilainya akan jauh lebih turun ya. Terus belum lagi ada faktor X nih, tadi saya bilang ya, ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini memang di belahan dunia manapun saat ini nggak ada yang pernah tahu kapan ini akan berakhir ya. Yang kita bisa prediksi adalah kapan kita akan mencapai peak-nya ya, ketika yang positif COVID itu akan mencapainya itu di periode kapan. Ada yang bilang Indonesia ini sekarang masih ya 1/7 dari yang posisi nanti potensi maksimal itu di 90.000 atau bahkan 100.000 kasus yang positif, baru nanti kurvanya akan melandai. Ya, nah ini sebenarnya sih tidak bisa kita hanya mengandalkan dari riset, tidak bisa kita hanya mengandalkan dari hal-hal yang sifatnya memang akademis, karena ini semua juga akan kembali lagi kepada kita dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Makanya ada yang bilang kemarin di salah satu jurnal itu, kita akan menghadapi kondisi the hammer and the dance gitu kan istilahnya. Jadi the hammer itu ya berarti kita yang kurvanya ini terus naik, kita akan getok dulu nih, tahan supaya kondisinya itu landainya agak cepat ya, entah dari kebijakan PSBB, entah kebijakan lockdown lokal. Sebenarnya personally kita mungkin udah melakukan lockdown lokal ya. Saya udah lama banget nggak ngelihat jalan raya ya, jadi saya selama ini di rumah aja kayaknya gitu. Jadi saya pun secara pribadi udah melakukan itu, tapi saya tetap bisa berinteraksi dengan banyak orang dengan melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya online. Nah, setelah kita bisa menahan si posisi yang tadi kurvanya menanjak itu dengan kita getok tadi jadi lebih landai, maka nanti ketika sudah waktunya akan turun ya, itu nanti nggak bisa kita langsung smooth aja. Pasti ada istilahnya the new normal yang kita akan hadapi. Jadi entah dalam kehidupan sehari-hari, entah kita akan menaiki kendaraan umum, sekarang prosedurnya jadi lebih ketat, kita harus ada menggunakan masker, kita diwajibkan ada hand sanitizer-nya, kita diwajibkan mungkin menjaga jarak. Nah itu yang nantinya pasti akan ada the dance tadi. Kita jadi menyesuaikan dulu, jalan kita tuh masih agak-agak berliku-liku, berbatu-batu, sampai dengan akhirnya nanti bisa smooth lagi, dan itu ketemu new normalnya itu sendiri. Nah makanya kondisi ketidakpastian ini yang menyebabkan kita harus benar-benar hati-hati gitu ya dalam menyikapi kondisi ini. Terus Riffa, mungkin saya potong sebentar. Kita sebenarnya sudah lakukan polling juga nih sebelum dimulai sesi kita hari ini di Facebook ya. Jadi sebenarnya ada poll bahwa pertanyaan kita kayak gini, apakah kamu kena dampak dari pandemi COVID-19 ini? Dan ternyata menarik nih jawabannya, jadi kayaknya memang semua yang tadi hadir dari awal tadi udah nunggu-nunggu gimana jalan keluarnya, gimana solusi, dan ini mau sampai kapan gitu ya, kondisi pandemik seperti ini. Dan ada yang menjawab iya dari pertanyaan tadi, pertanyaannya apakah kamu kena dampak dari pandemi COVID-19 ini, itu ada 72%. Terkena dampak 72% terdampak gitu. Nah, jadi mungkin ini udah banyak yang nggak sabar juga nih ininya, pembahasan selanjutnya kayak gimana nih. Oke, jadi boleh dilanjut. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi saya agak quick aja di sini. Sekarang itu banyak orang yang merasa mereka sekarang sudah menjadi survival karena tadi 73% pasti terkena dampaknya. Tapi juga di luar sana ada yang masih ngerasa aman-aman ini, Mas. Jadi rekan-rekan saya coba survei secara random aja, sudah banyak yang terkena dampak, dirumahkan, kehilangan sebagian penghasilan. Tapi di luar sana juga masih banyak yang ngerasa aman-aman aja karena industrinya itu lagi bagus. Ya, selalu ada zero sum game lah, ada yang menang, ada yang kalah di satu kondisi. Jadi ketika kondisi saat ini banyak juga yang mereka industrinya itu sedang bagus-bagusnya sehingga mereka merasa masih aman-aman aja. Nah, jadi kita harus tahu dulu sekarang posisi kita di mana. Dan intinya adalah mungkin banyak juga yang menanyakan akhirnya apa sih yang harusnya saya lakukan di kondisi saat ini, ya. Saya selalu bilang bahwa dalam kondisi apapun kita tuh harus mengutamakan rasionalitas dan objektivitas. Nah, untuk menciptakan rasionalitas dan objektivitas dalam kita mengambil keputusan,
maka intinya adalah kita harus tenang dulu. Ya, kalau kita tenang berarti otomatis nanti IQ kita naik istilahnya nih. IQ-nya naik berarti setiap keputusan kita ambil itu akan berdasarkan hal-hal yang sifatnya itu objektif. Karena ketika kita sudah tenang juga, berarti setiap keputusan yang kita ambil nanti pasti berdasarkan hal-hal yang sifatnya bukan emosional. Nah, ketika rasional ya. iya, lebih rasional. Karena kalau kita emosional nih, kita jadi panik buying contohnya kemarin ya kan. Ada misalnya yang panik buying, mereka berbisnis masker, tiba-tiba sekarang bisa dicek harganya turun karena produksinya ada banyak masker. Mereka rugi akhirnya. Terus ketika mereka juga tidak rasional, mereka melakukan hal-hal yang sifatnya instan. Seperti tadi ya, menjual aset dengan cepat. Terus mereka mencari penghasilan yang mungkin sifatnya pinginnya instan, akhirnya bisa masuk ke instrumen-instrumen yang memang bodong lah dan lain sebagainya. Sekarang kan juga banyak yang mengambil kesempatan di masa kesempitan ini. Jadi kita harus hati-hati banget dan kita harus very bear in mind bahwa kita harus stay relax dulu pertama agar kita bisa menghasilkan yang lebih objektif ya. Terus kita juga tetap harus fokus pada tujuan, Mas Irfan ya. Jadi kita sekarang bagi yang tenang-tenang aja tadi, kita harus fokus pada tujuan bahwa kita tuh tetap ada tujuan jangka pendek kita tetap ada, jangka panjangnya juga tetap ada, jangka menengah juga tetap ada. Jadi kita juga tetap harus melihat ke depan bahwa nanti saya akan tunjukkan juga grafiknya via Zoom ini terkait dengan kondisi-kondisi krisis yang memang kita sedang hadapi saat ini. Apakah dengan yang dulu itu kita lebih parah sih atau mungkin sekarang masih lebih baik gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan saat ini supaya kita tetap ternyata toh kita telah melewati siklus krisis sebelumnya ya, yang telah melewati siklus tahun 98 juga berarti ya kita seumuran lah ya, pasti udah di atas 30 gitu ya. Nah, kalau misalnya baru ngerasain 2008 bisa jadi ini agak-agak millennials yang sekarang baru mulai kerja tapi terkena dampaknya. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang waktunya kita belajar. Selalu ada hal-hal yang memang sifatnya bisa kita pelajari di kondisi saat ini. Yang penting adalah toh kita mungkin yang pernah merasakan siklus-siklus sebelumnya ternyata kita pernah melewati juga masa-masa itu, masa-masa yang terlihatnya sangat sulit, dan kita bisa ada di posisi saat ini, gitu ya. Dan bahkan mungkin di posisi yang sebelumnya, di mana kita lagi happy-happynya, kita lagi banyak-banyaknya penghasilan, kita lagi sejahtera-sejahteranya. Nah, makanya sekarang kita tetap harus mikir ke depan nih, supaya kita nggak hanya stuck di posisi yang saat ini aja, ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kita sekarang yang mungkin belum terkena dampaknya, atau mungkin baru sedikit terkena dampaknya, please, kita harus memperkuat perisai kita. Perisai kita itu ada dua ya. Jadi dalam bentuk emergency fund, mungkin banyak yang merasa bahwa mereka sekarang atau dulu ya, ketika saya sering ngomong emergency fund di media, di manapun saya mengisi training offline maupun online, orang masih ngerasa itu ntar aja. Itu belum penting. Oh, gue masih baik-baik aja, ya kan? Oh, gue bisa, aset gue ada banyak. Tapi sekarang mereka baru merasakan nih bahwa aset gue struggle sekarang sangat terbatas, dijual harga yang murah. Mereka baru mikir bahwa pentingnya punya dana yang sifatnya taktis. Anytime dana darurat ya. Dana darurat. Terus yang kedua juga bisa jadi dari sisi proteksi kita. Karena ini terutama untuk yang orang-orang agak-agak ini ya rawan gitu ya. Jadi dalam artian mereka fragile, terkena penyakit, dan COVID ini kan tidak menyerang secara parah kepada individu yang sehat-sehat aja nggak punya komplikasi. Tapi kalau misalnya mereka punya komplikasi penyakit, maka itu lebih parah lagi terkenanya dan bahkan resiko meninggal dunia jadi lebih besar. Makanya mungkin banyak orang saat ini juga yang lebih sadar pentingnya asuransi. Nah, itu yang akhirnya kita harus tahu nih, perisai kita nih sebelumnya belum kuat, kita harus pelajari bahwa ini momen yang tepat untuk kita pelan-pelan menyiapkan kembali dana darurat kita dan juga proteksi yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Saya bahas sedikit terkait dengan dana darurat di sini, bahwa kita di kebutuhan saat ini maksimalkan ini untuk yang mungkin punya 2 tanggungan ya, istri 2 anak, itu maksimalkan di 1 tahun sebenarnya sih. Jadi harapan saya ini kita udah punya preparation sampai dengan akhir tahun ini Mas, untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kita secara bulanan ya, karena kita nggak pernah tahu kapan selesai. Tapi estimasi saya dari hasil saya mengamati banyak riset, dari mengamati banyak perbincangan maupun diskusi akademis maupun non-akademis, itu kita memang diharapkan tahun ini tuh memang tahunnya kita tiarap dulu nih. Jadi tahun depan itu baru bisa dibilang kita harus recovery. Jadi sebisa mungkin di kondisi normal sih kita bilangnya 3, 6, 12. 3 itu untuk yang single, 6 itu untuk yang punya 1 atau 2, maksimal 2 tanggungan. Untuk yang lebih dari 2 tanggungan otomatis 12 kali. Tapi sekarang saran saya untuk yang memang belum prepare 12 kali, masih punya 6 kali, yaitu dijaga banget sampai akhir tahun supaya itu bisa tetap tidak terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan sifatnya tidak penting lah gitu ya. Terus ini maksudnya 3, 6, 12 itu dari spending bulanan kan?
Ya, spending bulanan. Jadi bukan penghasilan ya. Kalau penghasilan kita 10 juta cuma keluar 5 juta, ya kita cuma butuh 5 juta kali 6, 30 juta. 5 kali 12 gitu ya, jadi 60 juta. Itu yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya, ternyata kita penghasilannya itu pas-pasan dengan pengeluaran, ya udah otomatis kita bisa hitung sebagai penghasilan itulah yang digunakan sebagai kebutuhan emergency. Terus yang intinya adalah kita juga harus punya emergency itu dalam bentuk yang liquid. Ya, terus mudah diakses, dan juga yang terakhir itu adalah safe, ya, aman. Nah, ketiga instrumen ini karakteristiknya kita butuhkan, karena ketika kondisi darurat kita nggak bisa ngarepin kita jual aset dengan cepat. Kita jual aset dengan nominal yang kita harapkan. Itu kenapa si cash ini, istilahnya cash, tabungan, deposito, atau logam mulia yang sekarang mungkin lagi hits banget harganya, itu bisa kita lakukan atau kita tempatkan sebagai instrumen yang kita jadikan sebagai kebutuhan nanti jaga-jaga ketika ternyata kita dilanda hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu ya. Nah, lagi Jadi ngomongin saya juga emas, akan bagi sedikit. Boleh. lagi ngomongin emas, ada pertanyaan di Instagram dari account yang namanya Listia Manda 15. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Apakah nilai investasi akan turun seperti di emas sama properti? Nah, tadi udah mulai disinggung mengenai emas. Mungkin ada yang menarik tentang tren data emas yang selama ini, jadi gini, tren harga emas saya udah bahas juga di artikel, bisa cek juga di blognya si Pendi, itu artikel saya buat sendiri. Saya mengambil data, kalau misalnya kita ngomong harga emas nih, kenaikannya per mungkin setahun terakhir itu dari data yang saya dapat, kita bisa menikmati lebih dari 40% kenaikannya dari harga beli pada saat itu. Terus sekarang harga buyback-nya, misalnya kita mau jual, itu kita bisa dapat 40% margin yang kita bisa nikmati lah ya dari kita beli tahun lalu. Nah, terus kalau misalnya saya tarik lagi selama 3 tahun, ternyata kita cuma bisa dapat sekitar 17% kenaikannya. Ya. Terus kalau misalnya kita tarik lagi, saya tarik nih selama 5 tahun, ternyata kenaikannya cuma 10%. Saya ambil data dari 2005 sampai 2007, ternyata kenaikannya nggak ada harga emas. Jadi kita bisa bilang ketika kita beli, kita jual ya harganya masih segitu, bahkan cenderung turun sedikit, karena buyback itu lebih turun. So, apa yang bisa disimpulkan dari sini bahwa harga emas itu, kenaikannya itu pasti akan sangat tinggi ketika ada special case event, ketika ada kondisi yang memang orang takut investasi secara agresif, mereka memindahkan sementara portofolio mereka ke instrumen yang mereka anggap aman, salah satunya emas. Maka kalau kemarin saya juga sempat lihat data dari data lembaga keuangan, ya, itu dana deposan, Mas, yang 200 juta ke bawah itu sekarang kondisinya 3 bulan terakhir landai banget, orang pada ngambil duit. Jadi orang yang sekarang kondisinya menengah itu lagi banyak yang ngambil uang dari bank, depositonya mereka untuk mereka kebutuhan hidup. Yang 500 juta ke atas malah naik lucunya. Nah, berarti kan mereka memindahkan nih aset mereka yang agresif ke instrumen yang sifatnya aman. Jadi emas lebih liquid, ya? Yang lebih liquid, emas dan deposito itu sekarang kondisinya untuk sebagian orang cukup menguntungkan karena mereka melihatnya satu, dua-duanya aman, ya kan. Terus yang kedua ada penjaminannya. Kalau emas yang mereka bisa lebih secure karena mereka bisa mungkin sekarang punya digital ataupun punya emas di safe deposit box mereka, SDB-nya. Jadi hal kayak gitu tuh yang harus kita perhatikan. Terus bisa nggak Mas kita beli emas sekarang? Ya silakan aja kalau misalnya mau beli sekarang, karena kondisinya ini masih ada ketidakpastian. Jadi selama ada ketidakpastian ini masih berjalan, maka kalau mau beli emas silakan. Saya masih bahkan beberapa diskusi ya, itu kalau memang kondisinya masih seperti ini ya, dengan term and condition-nya kondisinya masih seperti ini, kondisi yang positif masih lebih tinggi dibanding yang sembuh, belum ditemukan vaksin yang memang bisa menyembuhkan COVID, banyak yang bilang bahwa harga emas pun bisa mencapai angka 1 juta. Itu nggak ada yang tahu ya, tapi secara prediksi, secara kita melihat data historis itu yang terjadi. Karena setiap ada special case event, setiap ada krisis, setiap ada pelemahan dari sisi perekonomian, biasanya instrumen-instrumen yang sifatnya aman itu menjadi sangat diinginkan, gitu Mas. Nah, mungkin tadi pertanyaan keduanya adalah, tadi kan emas. Nah, kalau properti kayak gimana katanya ke depannya? Ini mungkin saya bisa ikut jawab juga dari data yang kita punya ya. Nah, kalau misalnya lihat dari kondisi saat ini, tadi udah diceritain sebenarnya sama Mas Karisma. Kalau misalnya kita punya fondasi yang kuat dari sisi dana daruratnya, yang ada 3 kali, 6 kali, 12 kali tadi. Kalau itu udah aman, sebenarnya si properti bisa
bisa kalau dijual properti dijual saat ini, tadi juga udah disebut sama Mas Karisma, yang mau jual banyak, sementara yang mau beli nggak banyak gitu. Jadi udah pasti kalau mau jual karena mau mencairkan, mau dibikin jadi lebih liquid, itu pasti kemungkinan besar akan berhadapan sama di penawaran harga dari calon pembeli yang di bawah ekspektasi kita gitu. Tapi kalau misal tidak ada masalah dengan dana daruratnya bisa mengcover kebutuhan kita sampai 12 bulan atau sampai 24 bulan ke depan, properti sih pada dasarnya nggak turun gitu kalau nilai asetnya, malah cenderung selalu naik. Kalau lihat dari krisis-krisis sebelumnya, nilai properti itu biasanya justru akan naik begitu perekonomian membaik, sama kayak saham ya. Begitu krisisnya selesai, justru kenaikannya eksponensial. Nah, itu juga ada peluang yang sama untuk yang di properti. Ini kalau dari data yang kita lihat dari sisi expertise-nya kita aja nih, Mas Karisma, dari properti. Cuma saya rasa ada korelasi sama dana darurat tadi. Selama kita nggak butuh benar-benar lagi dana darurat, ya mestinya keep aja semua aset yang sifatnya non-liquid. Karena untuk dilepas sekarang nggak menguntungkan gitu kan? Betul. Okay. Jadi tambah sedikit ya Mas. Jadi itu ada dua sisi selalu. Nah, kita apabila mau mengambil peluang dari sisi saat ini pun kita dapat nih melihat peluang-peluang kita bisa maksimalkan. Salah satunya sih di properti juga ya, karena banyak orang mungkin sekarang udah mengatakan cash is king. Terus mereka udah menyiapkan duit, siapa yang mau jual murah nih mereka ambil. Atau mungkin apabila kita first jobber, apabila kita masih generasi millennials dan kondisi kita tadi di posisi yang safe and sound yang tadi seperti saya bilang, maka sekarang momen yang tepat juga untuk kita cari properti. Karena apa? Pasti kalau misalnya cek ke developer, banyak banget promo-promo yang bisa kita nikmatin kan. Apalagi kalau misalnya kita nih posisinya lebih tinggi lah sekarang dari mereka ya. Jadi ketika kita butuh, saya cuma punya budget DP sekian, pasti akan diberikan kira-kira keringanan dari sisi angsurannya di DP-nya gitu kan. Atau mungkin nanti biaya-biaya terkait dengan misalnya KPR-nya dikurangi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang sebagai bocoran nanti sebelum kita masuk lebih jauh topiknya, itu bisa kita ambil di posisi dan kondisi saat ini. Nah, jadi saya mungkin balik lagi kepada apa yang harusnya kita tahu nih terkait dengan piramida perencanaan keuangan, nanti hubungan dengan bagaimana kita bisa maintain kekayaan kita ya. Mas Irfan ya, saya lanjut dulu. Jadi di awal itu, di paling bottom-nya, jadi sebenarnya setiap kita punya penghasilan, itu yang disebut sebagai wealth allocation. Ya, wealth allocation itu ada dua, cash flow kita berarti entah itu untuk kebutuhan kita konsumsi, atau untuk emergency tadi. Jadi alokasi itu penting nih. Makanya sekarang kalau ada banyak orang ngomong cash is king, saya bilang cash flow becomes king right now karena the allocation becomes the queen gitu loh. Jadi ketika kita udah punya cash yang jadi king, allocation-nya queen, maka udah matching tuh. Kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya sekarang untuk memaintain kekayaan kita. Nah, selanjutnya adalah kita ada yang disebut sebagai wealth protection. Jadi kita punya proteksi dari sisi kekayaan kita. Nah, ini yang pentingnya kita punya alokasi aset yang efektif. Nanti saya akan bahas juga di sesi selanjutnya nih setelah ini. Apa yang kira-kira bisa kita pelajari di kondisi saat ini hubungannya dengan kekayaan kita. Saya honestly, Mas Irfan, karena saya rajin juga nih ngedata kekayaan saya yang segitu-gitu aja ya. Jadi ya, saya sekarang secara net worth ternyata nggak berubah. Karena apa? Kondisi saya ketika aset saya turun di sisi yang agresif, ternyata saya bisa memiliki aset lain yang nilainya bisa jauh lebih besar dari yang turun tadi. Selain memang saya sudah melakukan exit plan ya sebelumnya, saya sudah berhasil keluar sebelum indeks jatuh terlalu dalam, karena memang saya sudah tahu kondisi-kondisi dan symptoms-nya yang memang bisa membuat saya tuh harus lebih waspada. Nah, akhirnya dengan kondisi komposisi seperti itu, saya bisa mengakumulasikan kekayaan saya untuk kebutuhan tadi jangka menengah maupun panjang, yaitu ada yang low risk allocation, nanti instrumennya, maupun yang high risk, karena kita tetap ada kebutuhan untuk jangka panjang, sampai dengan nanti kita, harapannya dalam kehidupan kita tuh kita bisa mendistribusikan kekayaan kita ketika nanti kita sudah pensiun kondisinya. Nah, itu hal-hal yang memang sifatnya urgent dan kita harus sadar nih. Jadi, ternyata piramida perencanaan keuangan itu memang normal kita akan lalui. Makanya yang paling fondasinya nih, yang paling bawah nih ya, kalau misalnya dilihat di slide di Zoom, itu adalah allocation dulu, allocation dan protection, supaya kita mengamankan dulu nih aset-aset kita ketika nanti ada resiko yang di atas ya, accumulation-nya kita ternyata drop nilainya yang dari investasi kita, atau mungkin rencana kita untuk mendistribusikan kekayaan kita ada masalah, fondasi ini masih cukup kuat untuk kita bisa bertahan hidup, bahkan mengambil kesempatan di kondisi saat ini ya.
Jadi kalau misalnya saya mau kasih tips sedikit di sini ke teman-teman, para property people, maka apa yang harus dilakukan di kondisi saat ini supaya kita tetap bisa survive bahkan mengambil kesempatan. Yang pertama, menurut saya kita harus fokus kepada pengeluaran-pengeluaran sifatnya primer. Jadi kalau tanya primer itu apa, silakan kita describe by ourselves. Karena banyak nih pengeluaran primer yang sebelumnya kita anggap primer, bisa jadi di kondisi saat ini kita baru tahu, oh ini primer, ini bisa jadi semi-semi primer lah, masih bisa kita ganti dengan barang substitusi misalnya, atau mungkin kita ganti dengan barang-barang yang secondary brand-nya, ya. Tadinya kita primary banget, pakainya sekarang, oh baru pas kita rasain di kondisi saat ini, normal kita jadi tahu bahwa, oh saya pakai barang-barang yang sifatnya secondary brand, bukan barang-barang yang primer banget, saya masih fine-fine aja. Nah, kedepannya kita jadi tahu nih, oh pos-pos ini bisa saya kurangin. Itu hikmah yang bisa kita ambil di kondisi saat ini supaya kita tahu benar-benar primer mana yang sekunder gitu. Ya. Apa memang kalau sebelumnya kan kita diajarin dari kecil dulu bahwa kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, papan gitu kan. Ya. Jadi ada tentang makanan, pakaian sama perumahan, sama tempat tinggal ya, gitu. Betul. Nah, tapi di kondisi saat seperti ini related dengan beberapa pertanyaan saya gabungin aja. Karena memang ini yang banyak view conversation kita hari ini adalah dari property people. Mereka concern-nya adalah di property, baik yang mereka sudah miliki ataupun yang belum mereka miliki gitu ya. Oke. Ada misalnya apakah memang saya jadi ambil rumah aja dengan KPR atau better saya tetap kontrak aja dulu sekarang gitu kan. Lalu pertanyaan juga nilai properti gimana nih kalau saya beli aja sekarang. Kayaknya ini dari pertanyaan dari Herdanis nih dari Instagram. Harga properti sekarang tuh naik apa turun? Kalau kondisi sekarang mending saya beli atau enggak? Saya rasa mungkin dia lagi punya excess cash sekarang. Bisa pengen beli tapi oke atau enggak. Nah ini yang related dengan beberapa pertanyaan. Memang dari tadi saya lihat ada beberapa yang related dengan properti, tapi kalau disambungin sama slide-nya Mas Karisma, kita sementara ini masih bicarakan mengenai membangun fondasi dari kekayaan kita dulu sampai nanti akhirnya kita bisa distribusikan ya. Nah, apakah di kebutuhan primernya, balik ke yang tadi, apakah kebutuhan primernya itu sekarang prioritasnya jadi berubah? Apakah tempat tinggal itu masih tetap jadi kebutuhan primer dengan skala prioritas yang utama, atau sebenarnya realistisnya sebenarnya bukan itu yang saat ini jadi kebutuhan primer? Gimana pendapat? Ya, jadi untuk kebutuhan primer, memang yang pertama itu yang paling basic adalah basic needs kita untuk kebutuhan bertahan hidup, ya kan? Kita butuh makan, kita butuh konsumsi, kita butuh mandi, gitu ya, kita butuh tetap fresh. Itulah kebutuhan sifatnya primer. Nah, jadi kalau yang tadi sebelumnya dianggap primer tuh juga banyak, Mas. Kan kita makan bisa jadi kita makan di restoran juga untuk memenuhi kebutuhan kita bertahan hidup, betul kan? Kita ngopi-ngopi juga kita bisa minum itu bertahan hidup juga karena kita bisa memenuhi kebutuhan kita gitu loh. Nah, tapi masalahnya adalah tidak semua. Ini sorry ya sambil saya cas juga handphonenya karena lowbat. Jadi tapi ternyata ketika kita breakdown bisa jadi si kebutuhan primer tadi itu agak-agak berubah secara penggunaannya. Karena kebutuhan kita makan ternyata ketika kita di rumah aja toh ketika kita di rumah aja ternyata kita bisa masak sendiri. Maka kebutuhan primernya kita breakdown lagi nih, kebutuhan basic needs kita. Kita sekarang bukan makan setiap hari untuk makan siang di luar, karena bisa jadi itu cost-nya 2-3 kali lipat dari yang kita bisa lakukan efisiensi ketika di rumah. Nah, makanya kebutuhan primer itu kita breakdown di situ. Terus kebutuhan kita untuk misalnya tadi ya sandang pangan papannya berarti kita ada kebutuhan untuk tetap di rumah aja, karena kan kita sekarang slogannya di rumah aja nih, kita stay home, kita tetap produktif di rumah. Makanya sekarang apabila banyak orang yang mungkin sedang melakukan atau mengambil KPR, maka yang mereka lakukan adalah ya tetap mereka harus tetap bisa membayar cicilan mereka, karena itu adalah pengeluaran prioritas juga, Mas, bukan pengeluaran yang sifatnya di luar prioritas, karena mereka tetap bekerja dari rumah, mereka tetap menggunakan rumah yang ada sekarang. Masa sih mereka rela gitu kan keluar dari rumah dan mereka nggak tahu live nowhere gitu loh. Jadi itu yang harus mereka perhatikan juga. Jadi kebutuhan untuk membayar kewajiban, nah ini yang saya masukkan ke poin kedua juga, penting adanya, apalagi kewajiban sifatnya kita personal nih ya, kita meminjam uang kepada orang-orang pribadi,
bisa jadi mereka sekarang lebih membutuhkan dari kita. Jadi kebutuhan untuk KPR, kebutuhan untuk kendaraan ya, kecuali memang kondisinya mepet banget ya, kecuali memang kita tadi ya banyak yang ngerasa mereka tuh punya utang 50% dari gajinya sebelumnya. Terus ketika sekarang turun 50%, mereka gimana nih, gue harus bayar utang, gue tetap juga harus hidup memenuhi kebutuhan hidup. Itulah pentingnya kita koordinasi ke bank, kita koordinasi ke si pemberi pinjaman sebelumnya supaya kita bisa siapa tahu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hal misalnya restrukturisasi, rescheduling jadwal angsuran maupun bahkan kita hanya membayar sebagian aja untuk margin atau bunganya aja. Nah, itu bisa kita lakukan sekarang selama kondisinya memang kita eligible ya. Tapi kalau ternyata tidak dirasa eligible, maka juga itu tidak bisa dilakukan. Kan sekarang pemerintah ngasihnya itu untuk pekerja harian, untuk pekerja-pekerja yang terdampak secara industrinya, itu yang lebih diutamakan. Dan proses restrukturisasi itu pengalaman saya sebagai bankers juga sebelumnya, tidak pernah mudah, Mas. Tidak cepat, tidak instan. Ya. Jadi mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, 2-3 bulan, dan itu melalui komite kredit yang cukup panjang. Itu kenapa kita apabila lalai sekarang, maka kondisi kolektabilitas kita, kredit skor kredit kita di perbankan maupun di slick checking-nya istilahnya sekarang, sebelumnya disebutnya BI checking ya, itu menjadi masalah karena kita pernah nih berarti kondisinya agak-agak dalam perhatian khusus maupun sampai dengan macet. Nah, jadi kita benar-benar harus mempersiapkan banget emergency tadi karena at least 3 bulan itu kita harus prepare nih, kita harus bisa bayar cicilan supaya kredit skor kita tetap bagus. Kedepannya resikonya ketika kredit skor kita jelek, berarti ketika kita mau ngajuin pinjaman susah, ya kan? Kita mau ngajuin KPR lama prosesnya, atau kita dimintain ada dana mengendap sekian puluh juta atau berapa kali dari angsuran. Itu kan yang kita tidak harapkan akan terjadi ke kita. Makanya kita benar-benar harus prepare banget supaya jangan menyepelekan hutang. Itu intinya. Terus proteksi diri tetap penting ya tadi ya untuk emergency dan juga insurance kalau memang sudah punya dari kantor, tapi ternyata tidak ada sekarang, berarti ya kita bisa mengandalkan dari BPJS mau tidak mau. Terus biaya-biaya lainnya termasuk biaya pendidikan. Karena ini juga kita harus tahu, biaya pendidikan anak itu setahu saya tidak ada yang turun, Mas, selama anak-anak itu belajar dari rumah istilahnya. Coba bisa dicek deh. Ada satu... Ada turun dikit ya? Ada satu, itu saya ketemu 10%. Juga. 10%. Saya waktu itu ada ketemu juga yang turun kurang lebih 10% juga, padahal dengan kondisi saat ini. Jadi tergantung nih, beda-beda nih. Saya ketemunya kebanyakan sih majority itu nggak turun, karena mereka merasa ya masih ada kegiatannya, masih bisa lewat Zoom segala macam, jadi kayak seolah-olah masih normal aja, masih diberikan pelajaran. Nah, jadi Mas Irfan salah satu yang beruntung nih, turun 10% gitu ya. Tapi kebanyakan juga enggak. Jadi ini kebutuhannya memang sifatnya reguler dan harus dikeluarkan. Nah, jadi ini tetap kita harus prioritaskan. Jadi intinya adalah budgeting. Budgeting is the key supaya kita tetap tahu pos-pos pengeluaran mana yang memang menjadi prioritas dan mana yang tidak menjadi prioritas. Makanya kalau misalnya kita terbiasa jajan, terbiasa di rumah itu tetap malas masak, ternyata kita menggadaikan kebutuhan untuk angsuran, itu menurut saya lucu sih. Dan itu sangat-sangat sembrono gitu loh Mas ya. Karena kita justru malah tetap jajan, tapi kita ngajuin restructuring. Padahal jajan kita tuh lumayan, 100.000 per sekali makan misalnya. Itu kan lucu, padahal dia cuma bisa misalnya bayar cicilan, harusnya dengan 100.000 itu dia hemat setengahnya aja dengan masak sendiri misalnya, mereka justru bisa membayar cicilannya, mereka justru tetap bisa sustain dalam memaintain apa yang menjadi kewajibannya. Nah itu yang harus kita prioritaskan juga dan kita tahu nih supaya pengeluaran-pengeluaran itu menjadi kita tahu mana yang benar-benar primer, mana yang secondary-nya, mana yang apalagi tersiernya. Jadi itu yang paling penting untuk kita analisa dari awal dulu ya. Karena apa? Ya sekarang tuh setiap pengeluaran matters, every spending counts. Jadi kayaknya 500 perak kayak tuh berarti banget sekarang, ya kan kondisi saat ini. Karena kita nggak pernah tahu kapan 500 perak itu ketika kita kumpulkan ternyata bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta. Jadi benar-benar kita uang-uang receh yang tadinya kita sepelekan pada saat kondisi ekonomi membaik, sekarang benar-benar harus kita perhatikan. Ya. Jadi spesifik kalau memang mengenai kebutuhan pokok yang papan tadi ya, tempat tinggal. Berarti kalau memang sekarang kita sudah memiliki kewajiban, apakah itu berupa kewajiban KPR, lagi bayar cicilan ke developer gitu misalnya, itu baiknya diusahakan bagaimanapun, pokoknya ini jangan sampai kita default ya, jangan sampai kita nggak gagal bayar gitu ya. Betul. Karena toh udah kita nikmati dan sebenarnya ini yang layak kita aset yang layak kita perjuangkan karena ini kita pakai buat sehari-hari dan nilainya pun akan terus naik nanti setelah krisis gitu ya.
Nah, ini yang mungkin di sisi lain yang sekarang baru mikir-mikir mau ambil rumah dengan ambil KPR kayak gitu. Mungkin prioritasnya jadi agak berbeda karena tadi disinggung sama Mas Karisma, kebutuhan yang sehari-harinya, kebutuhan untuk survivalnya, yang untuk makan cukup atau belum. Lalu untuk proteksi diri sudah cukup atau belum gitu. Kalau memang selama ini masih sewa, masih ngontrak dan tidak ada kendala di situ, kalau misalnya mau pindah jadi ngambil KPR, pengeluarannya jadi lebih besar atau enggak, itu mesti benar-benar dipikirkan ya Mas ya. Betul. Soalnya banyak paradigma yang masih berpikir bahwa kalau belum punya rumah tuh belum lengkap gitu. Jadi banyak yang kasusnya kayak tadi Mas Karisma bilang bahwa sebelum krisis ternyata dia nekat aja ngambil pinjaman yang ternyata udah sampai ke 50% dari penghasilannya dia gitu. Padahal kan yang direkomendasikan dan disyaratkan tuh jangan lebih dari 30%. Jangan lebih dari 1/3 dari pendapatan kan. Nah, karena memang banyak yang bilang, iya beli rumah harus dipaksain dulu, beli rumah harus punya rumah dulu sebelum punya yang lain-lain. Nah, jadi akhirnya dipaksain lah punya properti gitu. Nah, ini related dengan satu komentar lucu nih di Instagram dari Yoga Taufik. Dia bilang begini, Keong aja punya rumah, masa kamu enggak? Nah, ini mungkin nanti bisa kena gengsinya orang-orang yang tadi yang masih, gue belum punya rumah nih, tetap masih masain beli rumah sekarang. Tapi ingat tadi udah disinggung sama Mas Karisma bahwa gimana sama status kondisi keuangan saat ini, dana darurat udah ada atau belum, kebutuhan buat survivalnya udah cukup atau belum, untuk makan udah cukup atau belum, sama buat proteksi diri sendiri udah terpenuhi atau belum. Itu kali ya. Setuju, betul Mas. Jadi benar banget. Ini juga jadinya momentum juga buat kita untuk merealokasikan portfolio kita, ya. Yang tadinya lebih banyak di hutang, ternyata kita harus tahu juga bahwa kondisi saat ini, ternyata benar ya, ideal itu saya cuma punya 1/3 untuk saya mencicil hutang, ya. Memang ada hal-hal yang sifatnya mungkin bisa kita ambil manfaatnya pada saat mungkin kondisinya lagi bagus. Rumah kita pengen punya, tapi kita memaksakan lebih dari 30% sedikit, itu sebenarnya masih oke-oke aja karena rumah itu adalah aset yang sifatnya produktif, ya. Jadi hutang yang untuk pembelian rumah itu adalah hutang-hutang yang memang sifatnya produktif. Produktif dalam artian apa? Kita bisa memanfaatkan kenaikan nilai rumahnya karena memang secara supply pasti jauh lebih sedikit dibandingkan demand, ya. Tanah dimanapun juga pasti ada keterbatasan lahan dan lain sebagainya, sehingga selama kita memang membelinya itu untuk kebutuhan kita tinggal tadi, seperti kita sekarang di rumah, bisa lebih produktif, itu tentu sangat membantu nih di kondisi saat ini kan. Tapi kalau misalnya kita memaksakan pada saat itu beli, tapi kita nggak tahu itu untuk apa, kan banyak juga ya pada saat itu ya, maka bisa ada opsi juga saat ini untuk melepas, karena toh kita juga harus merelakan mungkin salah satu aset kita lepas, tapi kita tetap memiliki cash flow yang sehat. Nah, itu juga bisa kita lakukan, Mas. Jadi opsi terakhir yang bisa dilakukan ketika kita memang berinvestasi di baik properti saat ini, tapi toh bisa dicek mungkin ya, kenaikan harga itu bisa saya lihat, biasanya kalau kita sudah punya rumah 3-5 tahun, pasti tetap ada kenaikan yang kita bisa nikmati. Nah, itulah keuntungan kita berhutang untuk rumah. Beda sama mobil ya. Kalau mobil otomatis sekarang kita harus merelakan, kita DP-nya dengan yang sudah kita cicil, bisa jadi lebih sedikit dari apa yang bisa kita terima sekarang, ya sudah, kalau sudah kayak gitu kondisinya, maka kita harus memikirkan terkait dengan kondisi-kondisi yang lebih urgent, primary expense tadi. Kalau misalnya ternyata primary expense-nya sudah kita bisa handle, maka ya secondary expense-nya juga mudah-mudahan kita tetap bisa handle juga gitu, Mas. Tapi ya kebutuhan rumah itu menurut saya tetap lebih penting ya saat ini, apalagi rumah yang kita tempatin. Masa kita jadi nggak ada tempat tinggal kan? Jadi itu tetap pos-pos yang kita prioritaskan, maka yang bisa kita buat jadi less priority adalah kebutuhan primer yang mungkin kita belum sadar itu bisa jadi belum terlalu primer di kondisi saat ini, atau kita bisa mencari barang-barang substitusinya. Gitu, Mas Irfan. Jadi saran saya tetap kita melakukan pengeluaran-pengeluaran sifatnya tadi rutin dan wajib kita keluarkan. Gitu. Salah satunya berinvestasi ya, untuk yang tadi aman-aman aja udah menyiapkan cash, tetap nih sekarang ambil peluang untuk bisa berinvestasi, karena apa? Di kondisi apapun, kita selalu berhadapan dengan inflasi. Jadi barang kita yang tadi ya sekarang kita punya nilai uang 1 juta, bisa jadi dalam 5 tahun nilainya jadi tinggal 100.000. Secara value ya, secara nominal tetap. Dan barang-barang yang saat ini 500.000 bisa jadi nanti 5 tahun lagi itu jadi 1 juta gitu kan. Jadi
tidak ada yang tahu. Dan yang paling berasa adalah biasanya ketika kita terbiasa menghidupi lifestyle kita, gaya hidup. Nah, kalau kita terbiasa nge-mall, kita terbiasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya secondary, maka itu akan berasa inflasinya itu akan cukup tinggi, karena inflasi di sektor lifestyle itu bisa lebih dari 10% secara tahunannya. Maka jangan heran nih, harga-harga barang yang tadi sekarang 500.000, kalau kita hobi nge-mall, tuh setiap tahun kok kenaikannya lumayan banget ya berasanya. Nah, itu karena inflasi di lifestyle itu sangat-sangat tinggi juga secara persentase ya. Makanya kita tetap butuh investasi nih, supaya uang kita yang mungkin sama-sama 500.000 ya dengan harga barang yang di lifestyle tadi ternyata bisa lebih tinggi secara 5 tahun ke depan, nilainya, nominalnya mungkin bisa lebih tinggi juga karena secara produk bisa lebih agresif dan bisa mengalahkan inflasi tadi. Maka penting tetap kita mengupayakan adanya investasi dari apa yang kita miliki saat ini. Karena apa, Mas? Saya selalu sering juga ya ngisi di beberapa perusahaan, ngisi di corporate training persiapan pensiun ya. Salah satu training persiapan pensiun itu adalah intinya mereka diminta oleh saya untuk mengisi data kekayaan mereka. Jadi network-nya kita tahu, aset dan kewajibannya, aset dan liabilities-nya mereka mendata. Dan mereka tuh banyak yang amazed ketika mereka ngecek jam sosteknya mereka ngecek DPLK-nya mereka untuk kantor-kantor yang punya DPLK ya, untuk dana pensiun lembaga keuangannya. Ternyata mereka sekarang punya 500 juta. Mereka punya 1 miliar. Karena apa? Mereka dipaksa untuk menyisihkan di awal. Makanya saya bilang, cash flow itu menjadi penting nih. Bukan hanya kita alokasi, tapi juga alurnya. Alur dananya supaya apa yang kita dapat itu ternyata apabila kita dulu kayaknya gondok banget ya ketika kita punya gaji 5 juta dipotong 500.000 untuk kebutuhan jam sostek, asuransi, terus DPLK misalnya. Gue take home-nya cuma tinggal 4,5. Padahal nanti baru berasa nih ketika udah 30 tahun lagi, ketika udah 20 tahun lagi, ketika sudah menjelang masa pensiun, mereka baru sadar, oh untung ya pada saat itu dipotong 500.000 setiap bulan. Oh untung ya pada saat itu dipotong 1 juta setiap bulan. Mereka tuh sebenarnya nggak bisa ngebayangin, Mas, kalau misalnya mereka dulu ngerasa kurang terus nih, kayaknya 5 juta pun akan kurang. Ya kan, misalnya nggak ada potongan pun tetap akan habis juga. Karena apa? Terbiasa alur dananya itu ketika ada penghasilan dipakai untuk pengeluaran, kalau ada sisa baru dipakai untuk investasi. Masalah ini kalau ada sisanya ini yang menjadi masalah. Seringkali mereka nganggap oh nggak ada sisa, oh udah habis gitu kan. Mereka nggak tahu alokasinya kemana. Makanya kita harus rubah nih gaya kita dalam mengatur alur dana kita. Dari apa yang kita dapat itu harus kita sisihkan dulu di awal ya. Kalau umat muslim ya berarti harus zakat dulu, ada perpuluhan untuk yang non muslim, ada kewajiban membayar hutang misalnya, terus kita pakai untuk berinvestasi, sisanya kalau ada baru kita pakai untuk konsumsi. Pasti ada sisanya sih, karena kan nggak banyak kan. Nah kalau udah dibentuk kayak gini alurnya, maka kita ketemu sendiri tuh presentasenya. Idealnya dari income kita itu berapa yang kita pakai untuk berbagi, berapa yang kita pakai untuk berhutang, berapa yang untuk investasi. Mas, karena benar tadi kalau misalnya teman-teman yang property people yang memang termasuk yang kena dirumahkan kemarin atau sekarang baru-baru ini kena dari company-nya kena termasuk kena dapat jatah dirumahkan. Mungkin yang lupa dicek belum dilihat adalah sebenarnya dari yang selama ini dipotong dari penghasilannya di rekening BPJS ketenaga kerjaan masing-masing udah dicek belum berapa besarnya. Kadang-kadang iya saldonya. Kadang mereka nggak melihat situ, cuman fokus ke berapa pesangon yang saya dapat dari company. Tapi ternyata udah begitu ngelihat ternyata ada harta karun nih di tempat lain yang lupa belum dilihat. So ini jadi mungkin bisa bantu memperkuat fondasi dari piramidnya tadi ya. Jadi tiba-tiba cash-nya bisa diambil di depan. Betul. Gitu kan. Betul. Ya, jadi sekarang ya untuk salah satu tipsnya udah dijelaskan juga sama Mas Irfan juga nih untuk yang mungkin sudah dirumahkan atau mungkin di PHK secara formal Mas ya, karena kan banyak tadi skema PHK yang sekarang dilakukan, bukan PHK lah, saya ngomongnya layoff gitu ya. Jadi dirumahkan, tapi kalau dirumahkan kan mereka belum bisa ambil jam sostek berarti. Jadi kalau misalnya yang memang sudah pure dirumahkan, pure di PHK ya itu opsi juga tuh, tapi dipakai ya sebagian aja sesuai kebutuhan ya, jangan kita kalap juga gitu loh, pakai semuanya untuk kebutuhan-kebutuhan saat ini aja. Nah, jadi intinya adalah poin di sini alur dana, kemana uang masuk, kemana uang keluar, gimana prosesnya, gimana urutannya itu menjadi penting, Mas. Dan menjadi kunci keberhasilan kita menghadapi sebuah krisis. Jadi ketika sebelumnya kita terbiasa setiap dapat itu yang kita keluarkan, sekarang kita sudah tahu komposisinya, urutannya,
mana yang benar-benar kita wajibkan dulu untuk keluar, mana prioritas awalnya untuk investasi, mana yang untuk emergensinya tadi. Sisanya, insya Allah saya bisa jamin itu pasti kita cukup-cukupin. Jadi cukup-cukupin di sini tadi, kalau gaji kita ternyata UMR, kita pakai motor biasanya kan. Kita masih kepikiran naik KRL, kita masih kepikiran naik busway, naik kendaraan umum. Tapi kalau kita gaji udah naik 2 kali lipat, kita langsung kepikiran nih Mas, ganti mobil. Kita langsung kepikiran lifestyle kita berubah, makan di restoran. Kita langsung kepikiran lifestyle kita berubah, kita membeli handphone dengan cicilan 12 bulan, handphone dengan series terbaru. Itu hal yang sifatnya sangat manusiawi. Tapi harus kita bisa cegah. Salah satunya apa? Dengan tadi, mengurutkan dulu pengeluaran kita, supaya pos-posnya nih, bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi untuk kebutuhan di masa depan juga, itu bisa terpenuhi dulu. Kalau udah kayak gitu nih, nanti ke depannya krisis, insya Allah saya bisa guarantee seperti yang saya alami juga, karena saya juga sudah mengalami tadi ya beberapa masa krisis, insya Allah kita bisa survive dan bahkan bisa take opportunity. Jadi saya salah satu yang memang lagi agak bukan senang ya, jadi maksudnya saya bisa mengambil kesempatan apa yang ada sekarang, entah itu di sektor pasar modal, saya udah masuk juga kemarin, jadi saya keluar di harga 6.000, saya masuk lagi pada saat harga 4.000-an, jadi itu opportunity yang memang kita bisa ambil based on pengalaman. Mungkin sekarang untuk yang baru ngerasa ini krisis pertama, untuk para pekerja yang baru bekerja dan merasakan kondisi saat ini momen yang tepat juga untuk kita belajar, dan mudah-mudahan di siklus-siklus krisis selanjutnya yang pasti ada, karena memang itu sudah sunatullahnya menurut saya, jadi kita bisa lebih matang lagi nih Mas dalam mempersiapkan dana yang kita punya gitu. Ya. Oke. Mau nanya lagi apa saya lanjut dulu Mas Irfan? Ya. Instagram, ya. atau Facebook itu kita punya ada undian, ada hadiahnya. Oke. Di akhir acara ini nanti kita akan lihat ada beberapa pemenang, mungkin udah baca juga ya di invitation-nya. So, kita akan bagi-bagi nanti voucher di akhir acara. Jadi ikutin sampai selesai. Mantap. Mudah-mudahan kebagian juga saya yang salah ya. Oke. Ya. Jadi selanjutnya ada poin penting juga nih Mas. Setelah kita tahu kita harus investasi, kan ada banyak orang yang mulai sadar ya pentingnya mereka bisa mengalokasikan aset. Nah intinya adalah banyak orang yang sekarang juga masih rancu nih. Mereka tahu konsep diversifikasi, tahu mereka tidak boleh menempatkan semua telurnya dalam satu keranjang, tapi mereka bingung atau mereka lupa bahwa bisa jadi satu keranjangnya itu berada di wadah yang sama juga. Nah, ini yang saya ingin luruskan juga di sini, bahwa terkait dengan konsep diversifikasi yang kita tahu bahwa kita bukan hanya sekedar membagi keranjang telur kita itu ke beberapa keranjang, Mas. Tapi juga kita harus bagi itu lagi ke beberapa wadah atau meja. Meja itu juga kita harus bagi lagi ke beberapa rumah. Jadi, kalau misalnya sekarang kita sempat masuk nih ke instrumen reksadana misalnya, di saham. Saya punya Mas, banyak kok, saya udah diversifikasi reksadana apa? Sahamnya ada berapa reksadananya? 20. Itu sama aja bohong Mas. Ketika sahamnya drop, semua aset kita jadi drop juga. Jadi yang dimaksud dengan diversifikasi adalah kita harus membagi nih. Setiap aset itu punya keunikan tersendiri. Seperti yang tadi saya sempat bilang ya, emas misalnya, dia akan sangat naik harganya ketika kondisi krisis. So, emas silakan diperlukan juga, kita punya aset dalam bentuk emas, tapi kita nggak bisa mengejar itu keuntungan untuk dalam jangka waktu yang singkat. Itu kenapa kita benar-benar harus tahu setiap aset yang kita punya itu kalau bisa kita punya beberapa keranjang dalam artian yang hubungannya itu saling berbanding terbalik. Jadi ketika yang satu naik, yang satu turun, itu wajar untuk membalancing aset kita. Makanya sekarang saya luruskan juga untuk teman-teman di sini yang merasa saya sudah melakukan diversifikasi, tapi ternyata sekarang semua asetnya turun, berarti bisa jadi diversifikasi sebelumnya adalah konsep yang ngaco, gitu ya. Konsepnya itu salah, sehingga harus diperbaiki sedari sekarang juga supaya kita tahu, oh oke, ternyata diversifikasi gue cuma membagi ke beberapa produk, tapi nature-nya sama. Ternyata semuanya di saham, ternyata nature-nya semuanya di pasar uang, ternyata nature-nya semuanya di obligasi atau di surat utang misalnya, maka itu akan saling tidak berkaitan nantinya, ketika jatuh ya jatuh semua. Nah itu yang harus kita tahu ya, bukan hanya sekedar membagi ke beda-beda produk, tapi membagi sesuai dengan nature produknya itu, yang saling melengkapi satu sama lain ya. Terus ini tadi sudah kita bahas juga Mas, jadi dus yang perlu kita lakukan juga saat ini yaitu adalah mengambil peluang membeli harga di harga buyback. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada teman-teman yang mungkin ingin membeli emas, ingin coba-coba beli emas. Mungkin di sebagian pihak yang lain ada yang ingin ngejual emas. Sehingga mereka kalau jual nih dapatnya harga buyback. Gue ke perorangan aja deh, itu kalau perorangan gue bisa dapat harga tengah-tengah. Itu sekarang
peluang yang tepat juga nih. Jadi kita bisa ngambil sebagai buyer dibanding kita beli langsung misalnya ya ke apa namanya instansi terkaitnya. Gue beli personal aja deh, toh juga emas selama kita bisa cek itu asli, kita tahu ya ukurannya, itu bisa kita ambil peluangnya supaya kita bisa beli harga buyback dibanding kita beli langsung ke instansi terkait. Nah, itu juga peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan di kondisi saat ini. Terus tadi kita juga udah bahas terkait dengan pinjaman ya. Jadi kalau sekarang itu nggak jarang banyak orang yang ditawarin, Mas. Apalagi kalau mereka ini sudah memiliki kredit record yang baik. Bahkan tadi saya selalu concern banget sama skor kredit kita. Jangan sampai kita menyepelekan hutang. Apabila kita udah mengambil hutang misalnya 50% dari tenor yang sudah ditetapkan di awal, atau mungkin lebih dari itu, biasanya ada peluang untuk kita bisa ngambil opsi penurunan harga bunga atau bahkan libur cicilan. Itu ada yang mengalami saat ini, selama memang skor kredit kita baik dan sebelumnya kita memang pembayaran lancar. Nah, makanya kalau memang ada kondisi-kondisi yang kita ditawari saat ini ditawari penurunan bunga, ambil, saya bilang, ambil aja. Mau itu cuma turun 5%, mau turun 10%, atau mungkin kita dikasih libur, atau mungkin kita cuma diminta bayar bunganya aja, ambil aja. Toh juga kita bisa mengambil kesempatan lain, cash flow yang akhirnya kita punya disposable income-nya lebih besar lagi. Jadi itu adalah opsi-opsi yang juga bisa kita ambil di kondisi saat ini, di mana sale itu bukanlah melulu terkait dengan barang ya, termasuk dari hutang-hutang kita, cicilannya pun kita bisa manfaatkan. Ya. Terus hindari juga, ini don't sekarang saya masuk. Tadi kita udah do's ya, do's-nya itu berarti kita tetap fokus investasi, saya ulangi. Kita ambil peluang membeli harga di bawah, dalam artian lebih murah sekarang. Untuk yang belum pernah mencoba, sekarang saatnya kita coba. Untuk yang sekarang masih baik-baik aja kondisinya, sekarang saatnya kamu bisa mudah-mudahan 2-3 tahun lagi merasakan kenikmatan dari melipat gandakan aset di momen-momen seperti ini. Karena mungkin ini tidak terulang dalam 3-5 tahun lagi, mungkin masih 10 tahun lagi, mungkin masih ada siklus-siklus yang kita nggak tahu kapan akan terjadi lagi. Jadi dimanfaatkan opsi-opsi pengambilan penurunan harga bunga, dan yang terakhir adalah mengambil harga buyback. Karena sekarang kan teknologi udah canggih, banyak orang yang mungkin via WhatsApp group, via platform online, mereka menjual barang-barang dengan harga yang relatif lebih murah. Kita bisa ambil opsi dulu di situ sebelum kita memang kalau misalnya pingin lebih secure ya silakan kalau mau ke instansi, tapi dapat harganya kan yang lebih mahal gitu kan. Jadi itu peluang-peluang yang memang bisa kita manfaatkan. Sekarang saya masuk ke sesi yang kita dilarang nih. Nah, saya lebih mengencourage kita. Sebelum ke situ Mas, ada pertanyaan dari Boleh. Facebook dari Susi. Ada nggak kriteria yang baku kalau kita mau melakukan diversifikasi untuk penempatan dana kita di aset-aset? Ini ada minimum standar nggak penghasilan kita tuh harus berapa? Ya, minimum standar nggak ada. Oke, gini Mas, saya pernah ketemu klien dari penghasilan single digit sampai dengan hampir triple digit lah gitu ya. Dan saya lebih senang honestly menghandle klien-klien yang gaji 5-6 juta tapi punya kelebihan dana 1 juta setiap bulan dibandingkan 50 juta utangnya banyak sehingga mereka defisit setiap bulan. Saya lebih senang handle klien yang gajinya single digit tapi punya kelebihan dana. Jadi intinya adalah secara proporsi tidak ada ideal nominal gaji berapa dan kita harus menempatkan itu berapa persen ya. Selama kita tahu nih, rumus simpelnya itu adalah 10-40. Jadi 10% itu untuk kita dana sosial ya, berbagi zakat, terus memberikan ke orang sekitar ya, saudara mungkin orang tua. Terus 20% itu adalah kita targetkan untuk investasi, 30% itu untuk cicilan utang, 40%-nya itu untuk konsumsi. Silakan dicek itu total 100%. Kalau Anda bisa melakukan 10-40 tadi, insya Allah Anda sudah memiliki alokasi aset yang ideal. Tinggal Anda pilih instrumennya. Instrumennya, sebagian saya tabung emas. Nggak apa-apa, kan sekarang ada emas digital tabungan. Selama memang sudah terdaftar di Bapepti, selama sudah tahu jajaran manajemennya siapa, selama kita tahu sudah terdaftar aplikasinya, misalnya di Kominfo dan lain sebagainya, maka itu bisa kita ambil sebagai platform kita mulai nabung. Ya, sekarang kita investasi udah diturunin juga sama otoritasnya. Bursa Efek, tadinya kita beli satu lotnya 500 lembar saham, sekarang tinggal 100 lembar saham. Makanya ada istilahnya yuk nabung saham. Karena kita bisa setiap terima gajian, kita nabung, beli saham-saham yang memang harganya tuh masih cukup lah. Kita 100-200 ribu masih ada, kita dapat satu lot. Atau mungkin kita targetkan 500 ribu, masih ada juga banyak saham-saham yang kita beli 500 ribu, dapat satu lot selama kita tahu fundamentalnya gimana, dan kita beli saham-saham yang memang kita yakin, 10 tahun lagi perusahaan itu akan ada. 10 tahun lagi bisnisnya tetap akan survive. Kita meyakini, karena kita tahu nih sehari-hari kita masih ketemu,
kita nggak mungkin deh kita misalnya nggak mandi ya kan, karena saham-saham perusahaan-perusahaan yang menyediakan consumer goods dan lain sebagainya itu biasanya tetap long lasting. Itu bisa kita lakukan sebagai opsi supaya kita memang mau mulai nih berinvestasi juga dan memanfaatkan momentum ini gitu Mas. Jadi secara proporsi nggak ada, yang penting kita tahu ada tujuan untuk jangka pendek. Untuk emergency kita tahu kan tadi kan saya sudah sebutkan prioritasnya, instrumennya yang tempatnya yang liquid, safe, dan juga mudah diakses. Terus kemudian juga kita tahu jangka menengahnya saya masih ada tujuan, jangka panjangnya saya masih ada tujuan, maka itu bisa masuk ke instrumen yang lebih agresif. Dengan tahu tujuan, kita tahu kendaraan. Jadi instrumen itu kendaraan, Mas. Interupsi sebentar, Mas. Karena Instagram kita kan ada limitnya 1 jam. Mungkin siap. Saya end dulu yang sekarang. Lanjut ya. Di ini lagi ya. Nanti di join lagi ya. Oke, sebentar. Jadi yang di Zoom mungkin kita bisa lanjutin. Oke. Kita lanjut, Mas Irfan, atau ini? Atau kita tunggu IG-nya kita connect lagi ya? Mungkin ya, sebentar. Mungkin teman-teman yang di Zoom sambil kita tunggu azan asar ya. Oke. Sekarang kita udah live lagi yang di Instagram. So, Property People bisa mulai joining lagi di Instagram-nya. Karena sekarang udah mulai live di sesi yang baru lagi. Saya invite lagi Mas Karisma untuk join lagi ya. Oke. Oke. Masih nunggu. Ya. Yes. Welcome back Mas Karisma. Ya. Ayo kita lanjutin. Lanjutin ya. Saya kecilin dulu ininya. Oke. Ya, jadi misalnya sambil nunggu ini, saya sambil announce lagi ya bahwa untuk yang sudah join sama yang baru joining, kita nanti akan announce hadiah di akhir sesi kita hari ini. Hadiahnya berupa voucher untuk 5 pemenang. Jadi tunggu sampai selesai dan jangan langsung log out karena nanti kita mau undi siapa aja yang mendapat. Wow, mau bagi-bagi THR ya, rumah 123 ya. Ya. Oke, jadi saya masuk ke sesi yang sekarang. Sini agak nge-lag ya, sorry ya. Apa namanya? Siap. Oke. Jadi kalau misalnya yang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita hindari di masa saat ini adalah kita harus tahu bahwa hal-hal yang bersifatnya konsumtif itu harus kita hindarin banget. Apalagi kita mengambilnya dengan berhutang. Nah, ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget di situ supaya kita seminimal mungkin kita hindari berhutang untuk kebutuhan yang konsumtif ya. Jadi kalau misalnya sekarang Anda berpikir untuk mengganti handphone, Anda berpikir untuk mengganti kendaraan, ditahan-tahan dulu. Mau kita yang posisinya lagi aman-aman aja, kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Jadi sebisa mungkin dan akan menjadi lebih bijak ketika kita bisa menahan sekali kondisi-kondisi yang menyebabkan kita ingin berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif, gitu ya. Terus kita juga harus memperhatikan nih Mas, kalau ternyata mepet banget ya, kan kita tidak semuanya berada di kondisi yang baik-baik aja. Kita harus cek juga nih, kalau kita ingin berhutang, kan kita dihadapkan dengan 2 kondisi, entah itu yang menggunakan penjaminan ataupun agunan istilahnya, atau yang non-agunan, atau kita sering sebutnya tanpa agunan atau kredit tanpa agunan KTA gitu ya. Jadi kalau saran saya sekarang, sebisa mungkin kalau memang kondisi kita lagi begini, saran saya kita pinjam ke institusi yang menggunakan agunan, karena biasanya membebankan bunga lebih kecil ya. Entah itu bisa kita pakai perhiasan ya, kita menggunakan gadai perhiasan atau emas kita, atau mungkin ada BPKB yang bisa kita gadaikan, silakan. Itu kondisi last option yang bisa kita tempuh agar kita tetap bisa survive, agar kita tetap bisa menahan pengeluaran kita. Karena kalau misalnya kita ambil KTA, biasanya itu pasti akan dibebankan lebih besar marginnya, ya. Kecuali kalau kita memang kondisinya nggak butuh uang. Kayak saya masih ditawarin nih kemarin 0% selama 6 bulan. Tapi saya nggak butuh gitu loh. Karena secara rekod saya sering gitu kan, membayar hutang itu dengan lancar. Terus secara cash flow juga mereka melihat mungkin secara mutasinya saya bagus misalnya,
mereka menawarkan tuh. Nah, itulah institusi keuangan ya. Mereka menawarkan kepada orang yang nggak butuh, tapi mereka pelit kepada orang yang butuh. Makanya sekarang kita benar-benar harus siasati banget nih. Ketika kita memutuskan untuk berhutang, maka kondisinya kita harus lihat apakah kita lebih prefer yang dengan agunan atau yang tanpa agunan. Nah, kondisinya tanpa agunan ini memang secara proses lebih cepat. Ya, mungkin bisa sehari, 2 hari, tapi secara bunga lebih besar. Nah, makanya kita harus prepare banget kalau memang, waduh, ternyata nyawa saya istilahnya nih, cuma bisa hidup sampai 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, pelan-pelan mulai kita prepare nih. Supaya proses kita meminjam dengan agunan itu bisa berjalan sesuai rencana, dan kalau bisa tenornya jangan panjang-panjang, supaya kita juga tetap ketika once ini kondisi ekonomi udah rebound lagi, kita udah bisa fokus lagi ke alokasi yang tidak untuk membayar hutang gitu ya. Terus ini yang juga lucu dan saya agak-agak sering ditanyain juga gitu ya, dan ini yang saya ingin jelaskan di sini. Saya lebih sering bilang bahwa jangan ngelunasin kalau punya duit. Kita punya utang, punya duit, jangan ngelunasin. Mendingan kita ambil opportunity di tempat lain, karena ada pepatah bijak mengatakan bahwa I will not prepay. Jadi orang itu bilang di Amerika ya, terutama nih investor susah di Amerika, I prefer to invest and let my investment itu hasilnya cover my installment. Jadi intinya adalah mereka itu lebih senang mengambil kesempatan dibandingkan mereka untuk sekedar hidup selesai gitu loh, Mas. Kayaknya nggak ada utang, nggak ada beban, selesai ya. Jadi mereka lebih senang tuh ada opportunity apa yang diambil supaya mereka bisa melipat gandakan kekayaan. Ini lucu, mungkin kalau teman-teman baca juga berita-berita di Amerika itu, ketika kondisi ekonomi lagi drop, bursa itu nggak drop, Mas. Bursanya bagus, karena orang itu ngambil kesempatan di bursa. Orang itu masuk ke instrumen-instrumen pasar modal, karena mereka tahu ada opportunity ke situ. Jadi makanya si Donald Trump sekarang lagi ngelamatin juga nih, siapa nih pemain di bursanya, kok bursanya nggak drop, malah nggak matching gitu loh. Ekonominya turun, tapi bursanya naik. Nah, itu yang harus kita ambil juga kesempatan sekarang di saat ini, ketika kita punya uang, maka ternyata ada kesempatan-kesempatan di luar sana yang mungkin kita perlu explore. Ternyata ada orang yang membutuhkan uang, mereka menjual rumah dengan harga murah, mereka menjual kendaraan dengan harga murah. Ketika kita punya cash, kita punya preparation sampai akhir tahun, misalnya tahun depan kita jual lagi, ternyata kita bisa mendapatkan keuntungan dari yang normalnya kita bisa dapatkan di kondisi ekonomi yang sedang baik. Maka saya bisa sarankan di sini, daripada kita melunasi utang, mendingan kita investasi supaya kita bisa cover cicilan itu dari investasi kita. Yang penting adalah kita tahu nih cash flow kita tetap aman, kita punya emergency ya, tetap itu wajib, masih jangan juga kita punya cash semuanya kita pakai untuk beli aset, semuanya kita pakai untuk investasi. Kita tetap sisihkan sebagian untuk emergency kita, untuk bulanan kita, sebagian lagi kita pakai untuk ambil opportunity supaya kita bisa lebih cepat lagi nih bisa melipat gandakan kekayaan kita. Ya, ini yang saya selalu bilang bahwa oke, cash is the king gitu, tapi allocation is the queen. Maka ketika sudah ketemu nih raja dan ratu ini, waduh, kita udah kayaknya bisa hebat banget nih, nanti mungkin bisa kelihatan di 2-3 tahun lagi ketika kita baru sadar, oh ternyata saya berhasil nih mengalokasikan uang yang saya punya, cash yang saya punya ke instrumen-instrumen yang mungkin orang pada takut sekarang, orang pada gambling gitu ya, saya nggak berani deh, ntar turun lagi atau lain sebagainya. Ternyata kondisinya ketika dihadapkan dengan pasar, kita nggak pernah ada yang tahu, Mas. Ya, even the best investor, the best scholar sekalipun, mereka nggak pernah bisa memprediksi kapan itu akan menyentuh bottom atau menyentuh peak. Ya, jadi kemarin ada yang ngomong di 3.900 bursa kita, oh ini nanti masih bisa turun lagi, orang nunggu, akhirnya nggak masuk-masuk. Udah 4,5, oh nanti kalau bisa kok turun lagi, ujung-ujungnya ntar naik terus ya, kita nggak sadar, udah balik lagi 5.000, balik lagi 6.000, ujung-ujungnya nggak investasi. Jadi yang terpenting adalah menurut saya sekarang kita harus tahu ketika kita sudah pernah mencapai peak di 6.550 ya di beberapa tahun yang lalu, maka sekarang kan berarti sudah di bawah. Nah, sejarah mengatakan bahwa bursa itu turun, Mas, itu biasanya rebound lagi dari titik tertinggi ke titik terendah. Dari titik terendahnya itu berarti kan kalau kemarin sempat di 39 itu biasanya nggak lebih dari 2 tahun. Ya, jadi kalau misalnya secara statistik, historik, walaupun nggak ada yang tahu ke depannya itu seperti apa, tapi apabila kita lihat data historisnya, maka kita bisa berkesimpulan, oh mudah-mudahan selama 2 tahun ke depan, selama saya punya cash flow yang cukup baik, saya bisa memanfaatkan ini, saya punya keuntungan bahkan 30-40% di kemudian hari. Makanya itu yang harus kita ambil sekarang sebagai peluang kita untuk berinvestasi dibandingkan kita tadi misalnya di down sebelumnya itu adalah melunasi hutang. Melunasi hutang dengan bunga yang cuman misalnya ya 7% gitu atau mungkin 10%, ternyata kita bisa lebih baik lagi apabila kita investasi, hasilnya jauh lebih besar dibandingkan kita melunasi hutang kita. Ya, so apa yang bisa dipelajari di kondisi saat ini, Mas? Ternyata
ketika di kondisi saat ini, aset-aset produktiflah yang bisa menyelamatkan cash flow kita. Contoh, ya, saya sekarang punya aset produktif di misalnya deposito, ya. Deposito itu sekarang apabila penghasilan 1 juta, untuk kita bisa dapetin 1 juta, kita minimal punya 150 juta di deposito, kita bisa dapat cover tuh 1 juta setiap bulan, ya. Itu dapat. Terus apabila saya ingin punya 1 juta lagi, misalnya untuk cover kekurangan gaji saya harus punya investasi di misalnya bisnis yang ternyata sekarang sudah menghasilkan rata-rata omset 1 juta per bulan bersih misalnya, atau bahkan lebih. Nah, aset-aset ini yang ternyata kita nggak sadar sebelumnya bahwa inilah yang menolong kita di kondisi-kondisi sulit. Ketika kita sekarang punya emas, ya, harga sedang naik, kita bisa andalkan itu untuk memenuhi kebutuhan kita ketika sekarang sedang kondisi ekonomi sulit. Jadi aset emas itu ternyata nggak semuanya turun, kan? Aset-aset kita ada yang naik, tadi banyak yang turun, tapi ternyata ada juga yang naik. Ketika kita butuh uang, dibanding kita menjual aset yang nilai turun, mendingan kita jual aset yang nilai naik. Kita masih bisa menikmati keuntungan dari situ. Ya, terus ada lagi aset-aset lain yang mungkin kita tidak sadar ternyata itu membantu kita di kondisi-kondisi sekarang sedang sulit. Contohnya misalnya sekarang ya, saya bagi nih, aset produktif itu ada yang menghasilkan penghasilan pasif, ya, ada yang menghasilkan kenaikan nilai untuk kita, ya. Penghasilan pasif itu apa sih? Berarti misalnya sekarang kita punya properti yang disewakan, ya. Orang kan masih butuh tinggal, Mas. Orang mungkin sekarang lagi kayak gini kondisinya, oh ya udah diperpanjang aja gue nyewanya. Oh iya, gue ntar belum sanggup di rumah baru, gue perpanjang dulu masa sewa gue. Maka banyak orang yang akhirnya membayar sewa itu tetap konsisten karena mereka tetap butuh rumah, kan. Nah, jadi properti yang disewakan itu adalah penghasilan pasif yang bisa kita miliki dengan kita berinvestasi di properti. Makanya sekarang ketika momennya lagi begini, kita megang cash, ada properti yang murah, saran saya ambil aja. Apalagi apabila kita sudah tahu ya posisinya, lokasinya, dan potensinya ke depannya itu gimana. Atau mungkin kendaraan yang disewakan, ya, kondisi saat ini mungkin masih banyak orang juga yang akhirnya butuh kendaraan untuk mengantar APD, untuk mengantar barang-barang kebutuhan pokok, ya. Itu masih banyak sekarang kebutuhannya, sehingga kendaraan yang memang disewakan itu juga masih bisa menghasilkan penghasilan pasif untuk kita. Terus itu dari sisi aset fisik. Ada juga aset non fisik, yaitu apa? Deposito. Tadi saya bilang ya, saya kasih ilustrasi, misalnya 100 juta, saya bisa dapat sekitar ya 1 juta per bulan untuk kebutuhan hidup saya, lumayan. Terus obligasi, apabila saya punya uang yang saya tempatkan di instrumen surat hutang, maka saya masih bisa dapat dana kuponnya setiap 3 bulan, 6 bulan, itu bisa saya pakai untuk hidup. Jadi, kalau kita sudah tahu nih, oh ternyata saya harus punya aset produktif yang ada 2 tipikalnya, tinggal pilih, saya mau penghasilan pasif, berarti saya harus punya properti yang disewakan, kendaraan yang saya tidak pakai, ya, saya sewakan, ataupun secara non-fisiknya deposito maupun obligasi. Terus juga ada yang memang sifatnya kita bisa menikmati kenaikan nilainya. Nah, ini yang mungkin nggak banyak orang yang sadar, tapi apabila kita mau breakdown, maka contohnya yaitu emas, ya, emas, terus properti yang kita tempati sekarang. Makanya saya bilang jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita membayar hutang, karena secara value-nya toh itu juga akan naik seiring berjalannya waktu. Terus apabila kita punya saham, maka dividennya itu bisa dinikmati sebagai penghasilan pasif, tapi kenaikan nilai sahamnya itu nanti ke depan itu akan kita nikmati sebagai investasi yang memberikan aset produktif, sebagai investasi yang memberikan kenaikan nilai aset. Termasuk salah satunya di reksadana, ya. Reksadana apabila sekarang takut banyak orang investasi di saham, maka mereka bisa mulai masuk ke investasi reksadana, karena itu secara nominal nggak dibatasin, Mas, biasanya kecil, ya, jadi 100.000, bahkan sekarang ada yang agregator sebutannya, yang mereka menjual produk-produk reksadana lewat platformnya mereka, itu cuma bisa 10.000 pun sudah bisa, 20.000 sudah bisa. Jadi sekarang tuh nggak ada alasan buat kita ke investasi, karena semuanya sudah dibikin seminim mungkin, seegaliter mungkin, sepopulis mungkin, sehingga semua orang tuh bisa merasakan dan memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada. Tinggal kita mau milih, kita lebih mau prefer aset produktif atau aset konsumtif. Nah, sekarang saya sudah jabarkan nih, aset-aset produktif itu apa? Itu ada 2 juga, silakan kita pilih, mau yang menghasilkan penghasilan pasif atau sekedar kita ingin menikmati investasi di kemudian hari, ya. So, yang harus diyakini, Mas, sebelum saya tutup sesi kali ini, bahwa krisis itu pun ada akhirnya, seperti yang tadi kita bilang, ya. Kita akan melewati masa krisis ini seperti kita melewati krisis tahun 2008, 98, atau Black Monday tahun 88. Jadi kayak udah berulang nih, 10 tahun kurang lebih krisisnya. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari sini? Hal-hal apa yang kita bisa manfaatkan? Apakah kita sekedar menjadi penonton, ya, di antara para orang-orang yang sedang mengalami masalah, kita menjadi bagian dari mereka, atau kita menjadi bagian
dari pihak-pihak orang-orang yang mengambil kesempatan dari krisis ini. Intinya apa? Kita bisa menjadi lebih kreatif sekarang. New normalnya kita yang tadinya kita mungkin acuh tak acuh terhadap apa yang kita suka, atas apa potensi diri kita. Ternyata ketika kita yakinin kita bisa, di kondisi saat inilah kita bisa menghasilkan diri kita, mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk misalnya start jalanin bisnis. Jalanin bisnis juga harus dicek lagi kan. Kita harus punya strategi marketing in crisis juga. Kita nggak boleh bisnis as usual-nya yang kita jalankan. Harus sesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita harus tetap fokus ke kebutuhan pokok kalau mau mulai bisnis, karena orang sekarang sangat memperhatikan kehigienisan dalam prosesnya. Sehingga kita bisa tuh melakukan strategi-strategi tersebut supaya orang-orang itu merasa lebih nyaman. Karena saya percaya, Mas Irfan, dibandingkan kita meminjam, dibandingkan kita tangan di bawah istilahnya, orang akan lebih mengapresiasi, orang akan lebih senang apabila kita ada memberikan value kepada mereka. Kita menjual makanan walaupun biasa aja mungkin rasanya gitu ya, tapi dibandingkan orang ngasih pinjaman, orang lebih senang ngebantu kita dalam bentuk kita yang menghasilkan suatu hal yang beda, sesuatu hal yang kreatif. Nah, itu nggak ada yang tahu nih, ketika kedepannya ternyata kondisi ini udah berakhir, kita kembali kerja, bisnis ini tetap bisa jalan. Oh, ternyata kita jadikan bisnis ini sebagai side income kita yang bisa menambah penghasilan dari apa yang kita dapat misalnya di luar penghasilan rutin kita di kantor. So, hal-hal kayak gini nih Mas, yang mungkin orang belum sadari ternyata itu bisa dilakukan di masa-masa krisis. Itu kenapa sih selalu bilang bahwa jangan sampai kita menjadikan krisis ini sekedar untuk bertahan. Kita mencari sekedar pengalaman untuk bisa survive. Kita harus ada pengalaman lain nih. Hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan supaya di masa krisis ini kita bisa malah mengambil opportunity atau bahkan kita mempersiapkan lebih baik lagi di masa krisis ke depan itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau saya sharing sedikit, kalau yang di Zoom bisa lihat grafis yang cukup simpel tapi ini cukup mengena menurut saya ya. Jadi grafis ini menggambarkan terkait dengan fenomena yang terjadi di Indonesia nih Mas, kita ngomong ya. Jadi ini kalau lihat kursor saya di sini nih, ini adalah krisis tahun 98. Ya, ternyata di bawah aja nih. Di bawah kondisinya, dan ini krisis tahun 2008. Di mana kita sekarang, kita di sini nih. Walaupun kita lagi jatuh, kita masih di 4.500-an indeks kita. Kenapa saya bawa pengalaman dari indeks? Karena indeks itu kan mencerminkan indikator perekonomian kita. Indikator perekonomian kita dilihat dari seberapa perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang ada di bursa itu menghasilkan profitabilitas, bisa bertahan. Nah, itu makanya indeks IHSG ini seringkali dijadikan patokan. Nah, ketika kita berkaca dari pengalaman yang kita kayak berat banget di tahun 2008, ternyata di sini aja gitu loh, Mas Irfan, kondisinya masih di bawah gitu loh. Terus 98 yang kita mau jatuh, di bottom banget, di bawah sini lagi. Bisa jadi sekarang nih yang kondisinya kita di sini udah susah banget, nanti indeks kita nih udah di ujung sini nih. 10 tahun lagi ketika jatuh, dan kita ngeliatnya tuh, oh iya ya pada saat itu, bahkan ketika kita mengambil opportunity di situ, Mas, dan sekarang masih krisis, kita masih dapat menikmati kenaikan nilai dari indeks kita. Jadi makanya yang itu saya selalu bilang bahwa apabila kita cuma ngelihat dari satu sisi aja gitu ya, kita nggak ngelihatnya secara helikopter view, makanya kita ngelihat ya susah-susah aja terus. Tapi kalau kita ngelihat ini dari historis, data historis, bahwa ternyata ada peluang di setiap krisis, bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk bisa melipat gandakan kekayaan kita dengan lebih cepat. Maka ketika kita lihat data itu, kita jadi ketawa nih Mas, di masa depan itu, ternyata saya alhamdulillah ambil opportunity pada saat 2008, alhamdulillah saya ambil opportunity pada saat 98, dan sekarang 2020, ternyata ketika nanti mungkin krisis di 2028, 2030, kita juga melihatnya, alhamdulillah saya juga sempat ambil peluang di 2020. Nah, jadikan kita diri yang memang menertawakan diri kita sendirilah, dan memberikan senyuman terhadap keputusan investasi yang kita lakukan di masa krisis, peluang-peluang yang kita lakukan di masa krisis, supaya yang kita posisikan diri kita tuh bukan melulu jadi korban, bukan melulu jadi sama di antara yang lain, tapi kita melihat apa yang bisa menjadikan diri kita lebih baik, apa yang menjadikan keuangan kita jadi lebih sehat ke depannya. Gitu mungkin Mas Irfan dari saya. Luar biasa. Oke, yang saya perhatiin juga dari beberapa teman-teman property people di luar sana yang sudah mulai bergerak ya, bukan cuma diem aja, itu kelihatan bahwa mereka udah walaupun mereka di rumah, tapi lakukan apapun yang mereka bisa dari rumah. Ada yang mulai karena mau lebaran mulai jual-jual kue kering gitu ya, ada yang jadi jualan apapun, tadinya nggak jualan malah mulai jualan, malah jadi lebih kompak antara suami sama istri ikutan bisnis bareng di rumah. So, jadi saya lihat yang tadi dibilang new normalnya jadi lebih menarik nih sekarang kalau saya lihat. Jadi yang tadinya orang-orang pikir saya nggak mungkin kerja sama pasangan, tapi ternyata begitu di rumah mereka jadi kerja bareng. Kayaknya jadi banyak hal menarik yang kita temuin sekarang ya.
Oke. Ya. Masih ada banyak pertanyaan sebenarnya tadi, cuman kan kita sudah mulai jawab-jawab. Kalau mau Mas Karisma mungkin yang presentation-nya boleh di sharing screen-nya udah di stop, bisa? Oke, jadi Sorry Mas, agak putus. nah, tadi yang ini yang di Zoom screen sharing-nya boleh di stop. Oke, saya stop dulu ya. Jadi kita udah ada beberapa pertanyaan tadi yang kita dapat. Ini mungkin saya mau mulai yang belum kebaca tadi. Saya mau bacain satu-satu kali ya yang belum sempat kita bahas gitu. Satu di sini ada pertanyaan dari kalau yang dari awal-awal tadi yang pada mau sewa rumah, mau beli rumah. Nah, ini ada pertanyaan dari yang yang biasa jualan rumah nih, dari agent properti. Dia bilang ini ada dari Pak Johan Hutapea ya. Dia bilang begini. Ini pertanyaan di Facebook nih, jadi semoga beliaunya masih online di Facebooknya atau udah pindah ke Instagram, saya nggak tahu. Nah, dia bilang awal tahun ini beliau tuh closing 3 rumah baru. Yang satu di mini cluster, satunya lagi bukan. Jadi tiga-tiganya tapi beli lewat KPR. Nah, lalu ternyata gara-gara COVID-19 ada kendala. Masing-masing kendalanya beda-beda nih. Yang satu kendala karena kantor BPN-nya libur jadi nggak bisa ngurus pecah sertifikat. Yang lain kendala nggak bisa proses KPR di banknya gitu. Jadi beliau cukup frustrasi nih. Ini udah kayak kelihatannya di awal tahun udah oke, tahu-tahu begitu masuk ke kondisi COVID begini kok jadi macet semua gitu. Jadi ini di luar dari mungkin agak di luar daripada yang tadi kita bahas dari memperkuat fondasi di sisi family. Cuman beliau penasaran yang kondisi di luar sana tuh sebenarnya kayak gimana sih, kepastiannya kayak gimana gitu. Bisa ini mungkin Mas Karisma bisa. Tadi sebenarnya kita udah bahas ya, tapi nggak apa-apa mungkin diulang lagi. Oke. Jadi ya memang ini anomali juga sih ya. Di satu sisi kita juga harus memahami bahwa sekarang kredit risk-nya itu di sektor keuangan, dia juga lagi hati-hati banget nih, Mas. Karena kondisinya banyak yang ngajuin restrukturisasi, banyak yang ngajuin rescheduling gitu ya. Banyak yang bahkan macet mungkin kondisinya. Sehingga menyebabkan mereka juga pasti jauh lebih hati-hati. Bahkan sebagian ada yang menetapkan hanya bisa menerima fixed income, ini aja applicant saja. Jadi yang mengajukan itu statusnya punya fixed income baru bisa disetujui KPR-nya. Nah, tapi memang ini Pak, siapa tadi yang nanya? Bapak Johan Hutapea. Pak Johan ya, Pak Johan. Oke. Sorry agak nge-lag juga. Jadi kondisinya sekarang kita dimanapun Pak, bisnis kita ini punya resiko semua Pak. Karena di sektor properti mungkin ada juga banyak orang yang mau coba ambil opportunity tapi maunya ngutang, ya kan? Pasti itu ada challenge di situ. Atau eksternal kayak tadi BPN-nya mau cek sertifikat nggak bisa, mau pemecahannya susah, ya kan? Jadi sehingga semuanya terkendala. Harusnya sih negara ini punya cara-cara yang lebih canggih ya, seperti dibuat online atau gimana. Tapi saya secara teknis saya nggak terlalu tahu jauh perubahannya seperti sekarang itu kayak gimana kondisinya. Tapi saran saya Pak Johan juga tetap harus punya second line bisnis Pak, second line income supaya Bapak tetap bisa survive, Bapak tetap bisa ambil opportunity dari sini. Karena peluang-peluang di properti itu ya tadi terbatas. Banyak orang masih ingin mengajukan lewat pembiayaan. Ketika ini struggle ya, para pemberi dana juga lagi nahan likuiditas mereka karena mereka ngejaga banget jangan sampai NPL-nya naik, kredit macetnya naik, maka harus punya opsi-opsi second line bisnis atau second line income yang Bapak Johan miliki. Seperti misalnya kondisinya di saat ini, entah itu Bapak explore lagi kira-kira ada peluang apa yang bisa Bapak manfaatkan nih, Bapak ada senang apa, Bapak kalau masalah develop property agent berarti kan hobinya marketingin. Ya kan, Bapak bisa marketingin nih hal-hal yang lain nih Pak, bukan hanya properti, Bapak bisa masuk ke sektor-sektor yang lain yang mungkin orang juga lagi banyak butuhnya. Atau Bapak jadi sekedar reseller. Nih contoh ya, rekan saya itu dia punya marketplace sekarang di bisnis food and beverage ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk buka, untuk sahur misalnya. Karena orang kan malas ribet, orang malas masak misalnya sekarang. Dia bikin produk itu, dia bikin marketplace-nya, dia ambil dari UKM-UKM.
dia nggak punya barang ya, Mas. Dia cuma sekedar memasarkan aja, nanti dikirim dari misalnya Jawa Barat gitu misalnya, atau mungkin dari Jawa Timur makanannya, dia tinggal dikirim dari mereka, dan dia dapat keuntungan dari marketingnya lah gitu ya, marketing fee-nya. Itu adalah salah satu hal kreatif tuh yang bisa dilakukan agar tetap punya second income, second source of income-nya, tapi di sisi yang lain tetap nih fungsi marketing dirinya itu tetap terasah gitu loh, karena menggunakan platform yang lain dan daya kreativitasnya tadi bisa lebih bagus lagi. Bisa jadi setelah masa ini selesai, maka Pak Johan punya bisnis yang bisa jalan dua-duanya. Di sisi yang ini tetap jalan, ya kan? Di sisi yang second source of income-nya sekarang tetap jalan, dan main source of income-nya nanti juga kembali normal lagi. Nah itu ya yang harus saya sarankan, tetap jalan dua-duanya supaya tidak hanya bergantung kepada satu sumber penghasilan yang sedang dihadapi saat ini, apalagi kondisinya tadi ya, orang juga lagi pada menahan, mungkin walaupun ada orang yang punya cash tetap mereka ngajuin pembiayaan, si institusi penyedia dananya yang mau meminjamkan juga nahan-nahan nih, karena mereka jadi ketat banget, risk manajemennya sangat-sangat prudent sekali, sehingga menyebabkan semuanya tuh menjadi lebih terbatas gitu ya untuk bisa disalurkan. Makanya saran saya tetap punya opsi-opsi lain yang bisa dimanfaatkan sebagai second or even third source of income yang dimiliki saat ini, gitu, Mas Irfan. Ya, jadi reseller, jadi dropshipper, sebenarnya itu yang udah mulai bisa dilihat ya, sebenarnya opportunity bisa dijalanin dari rumah dan bisa dijalanin oleh siapapun. Apalagi kalau kayak tadi Pak Johan yang sebagai marketing sebagai agent property gitu ya, basicnya udah ada. Biasa jualan gitu ya. Basicnya marketing banget, jago banget pasti. Iya, tinggal barangnya aja. Bukannya benar-benar quit dari profesinya sebagai agen properti, enggak. Tapi dia tadi ada kebutuhan yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Nah, mulai setting prioritasnya. Betul. Yang jangka pendeknya gimana biar bisa terpenuhi kalau misalnya ternyata tadi transaksi propertinya nggak bisa close, nggak bisa akad kredit. Jadi ya keluarga kan tetap harus bisa disupport gitu kan. So, jadi ya cobain dengan berbagai macam cara. Banyak kok teman-teman yang udah berhasil, malah yang bukan cuman dapat yang omsetnya cuman 1 juta, 2 juta, 5 juta, enggak gitu. Ada yang udah dari mulai Maret, April gitu sampai sekarang sebulannya mereka juga kaget sendiri gitu, ada yang bisa sampai 100 juta gitu, 100 juta lebih gitu. So, jadi itu yang ada hal-hal yang tadinya ketutup kita nggak lihat, terus tiba-tiba karena kepepet ya kondisinya seperti ini, akhirnya nyobain berbagai hal baru, toh waktu juga agak lebih banyak karena work from home, ternyata banyak hal lain yang bisa dikerjakan, kerjakan bareng sama keluarga, dan ternyata hasilnya juga lumayan gitu ya. Oke. Mungkin apakah ada lagi, di Instagram sih udah habis ininya pertanyaan-pertanyaannya. Apa saya cek dari Facebook apa masih ada masih ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa udah terjawab semua. Kalau dari Instagram masih ada yang mau tanya, saya rasa udah habis. Facebook udah nggak ada. Oke, saya rasa sekarang udah bisa waktunya kita masuk ke pengundian buat para partisipan, property people di luar sana, ikutan di Facebook, ikutan di Instagram, ikutan join di Zoom. Ini kita mau lakukan pengundian, cuman ini bisa disaksikan di ini aja, di Zoom sama di Facebook ya, karena kalau yang di Instagram cuma lihat muka kita berdua nih. Tapi kalau yang di Facebook sama yang di Zoom, saya bisa share screen-nya. Nanti ada beberapa nama di sini. Saya share sekarang aja kali ya. Bentar, oke. Oke, so jadi di sini bisa dilihat ada beberapa nama yang sudah ikutan di Facebook sama di ada yang daftar melalui sebelum acara sama yang ikutan di Instagram. Oke. Ada yang nanya tuh Mas, di IG ikutan undian juga nggak katanya tuh? Siapa? Ya, di IG ya cuman udah, tapi tadi ada beberapa yang udah kita pilih namanya dari mulai mengajukan pertanyaan, ada yang nanya bolak-balik tadi ya.
ada yang tapi sekarang tadi di close oleh Mas Karisma sesi presentasinya, nama-namanya udah kita masukin, jadi bisa dilihat di sini di Zoom sama di Facebook. Ada beberapa nama di sini, saya bacain aja ya. Ada Nugroho Widianto, Wulan Susilo, Caroline Hairdenis, Yoga Taufik, Catherine Otilia, siapa lagi nih? Hairdenis, Listia Manda, Bali Goods, Febri Doang, Johan Hutapea, Agatha Sofia. Pak Johan, ada ya, juga Pak Johan masuk juga. Oke ya. So, jadi total kita akan undi 5 voucher belanja dari MAP, masing-masing senilai 100.000. Jadi kalau mau lihat ke Facebook-nya atau lihat kalau udah ada di Zoom, lihat lagi screen-nya. Sekarang kita mau mulai spin. Dimulai ya. Oke. Ayo, nama siapa sekarang? Iya, yang pemenang pertama adalah tipis. Wah, congratulations buat yang dari Instagram nih, Yoga Taufik ya. Oh, dapat. Jadi Yoga Taufik dapat hadiah voucher MAP. Nanti setelah acara ini nanti bisa di DM ke kita kontak numbers-nya sama semua yang bisa dikontak ya, nomor handphone sama email address-nya. Langsung DM aja karena dari Instagram kan. Oke. Sering banget, pas banget tuh Mas, dia komen juga tuh pas Yoga Taufik. Iya, tadi aktif komennya, makanya ini ternyata ini hokinya masuk juga nih, langsung pemenang pertama. Oke, udah dapat 1 pemenang, jadi masih ada 4 lagi. Yang Pak Mas Yoga saya remove dulu dari sini. Sekarang kita masuk ke berikutnya lagi ya. Oke, sebentar. Mantap, selamat Mas Yoga. Ya, selamat. Wah. Komen juga tuh. Nanti next-nya kalau kita ada sesi ini lagi, ikutan lagi ya. Iya. Karena selalu ada ininya, selalu ada hadiahnya. Udah langsung. Sorry, nge-lag. Berikutnya pemenangnya adalah sama dari Instagram juga, Febri Doang. Masih ada nggak nih? Masih standby nggak di sini? Sama Febri, jadi account-nya Febri Doang. Ini juga dari Instagram. Kalau masih menyimak, Mas Febrinya boleh tolong di direct message ke kita, nomor handphone sama emailnya yang bisa dihubungi ya. Oke, saya remove Febri. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Siap ya? Oke. Yang ketiga, ini yang tadi juga mengajukan pertanyaan di Facebook. Namanya Wulan Susilo. Congratulations buat Wulan Susilo. Sudah mendapatkan voucher MAP sebesar Rp100.000. Ini Wulan nanti bisa dihubungi dari kita melalui Facebook, atau kalau enggak bisa chat ke kita melalui Facebook ya. Saya catat dulu. Oke. Oke, saya remove dulu Wulan dari ini, details-nya. Tinggal 2 pemenang lagi. 2 pemenang lagi, siap-siap. Siapa kira-kira? Iya. Yang menang berikutnya lagi-lagi dari Instagram dengan account-nya namanya Catherine Otilia. Catherine Otilia ya. Selamat untuk Mbak Catherine. Oke, so congratulations. Nanti sama seperti yang lainnya tadi dihubungi ke direct message, tolong dihubungi direct message kita, nomor telepon sama email address yang bisa dihubungi. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, deg-degan. Tinggal berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tinggal 8 orang lagi memperebutkan 1 voucher doang. Kira-kira siapa pemenangnya? Oke. Yang bingung di IG Live baru gabung nih, kita ada undian ya di Zoom sih sebenarnya. Instagram lagi. Terakhir nih.
Oke, dari Instagram ini adalah Her Danis, ininya akun nama akunnya Her Danis ya. Mungkin nggak lihat di ininya, tapi nanti dari admin kita akan tulisin siapa pemenangnya di Instagram. Jadi kalau udah di-mention di Instagram, tolong nanti hubungi melalui direct message ke kita, nomor handphone sama email address-nya. Oke, so congratulations. Saya ulangi lagi, jadi pemenangnya siapa aja. Dari Instagram ada, jadi dari 5 voucher yang kita bagi-bagi, 4 itu dari Instagram. 4 orang dari Instagram. Yang 1 orang dari Facebook. Yang 4 orang adalah Yoga Taufik, nama akunnya, Febri Doang, lalu Catherine Notilio, dan yang terakhir Herganis. Sementara dari Facebook, itu adalah Wulan Susilo. Congratulations buat semua winners. Jadi acara kita untuk yang webinar di hari ini yang menghadirkan Mas Karisma. Terima kasih banyak Mas Karisma dari sipundi.id sudah bareng sama kita. Udah berapa lama nih tadi? Sejam setengah kali ya. Jangan kapok ya nanti kalau kita undang lagi. Kenapa? Siap. Hampir 2 jam Mas, dari jam 2 kan? Iya betul. Dari jam 2 teng tadi. Jadi, mungkin kalau memang ada yang ingin, pertanyaan mungkin kalau memang ada yang ingin tahu kelas-kelas apa yang diselenggarakan oleh sipudi.id, bisa cek juga di Instagram sipudi.id, maupun nanti kita akan sharing juga jadwal kelas kita yang ada sampai dengan akhir bulan. Yang tadinya offline tuh bisa sampai 1 juta, sekarang kita cuma ratusan ribu, Mas. Bahkan 99.000 juga ada kelas kita. Jadi kita menjaring masa yang lebih banyak lagi, dan yang terpenting sih literasinya kita supaya tingkatkan lah ya, keuangannya, dan harapannya bisa lebih baik lagi di banyak hal yang bisa ditingkatkan gitu sih. Mantap. So jadi stay positive, property people, bukan positif COVID-nya ya, tapi positif mindset-nya. Tadi seperti dibilang sama Mas Karisma, perkuat dulu fondasinya, terus cepat-cepat di review target jangka pendek, menengah sama panjangnya kayak gimana. Dana daruratnya, nah ini yang bolak-balik dari financial planner biasanya kasih dana daruratnya kayak gimana. Sekarang baru mulai mikir nih, iya saya nggak punya dana darurat gitu ya. Jadi segala macam tadi coba fondasinya dulu diperkuat, habis itu baru mulai melirik ke yang lain. Tadi apakah mau bikin perbedaan di prioritas primernya, lalu baru apakah mulai ada dana yang bisa dialokasikan untuk ke investasi, atau kayak gimana. Kalau memang masih pusing-pusing juga, nanti silakan langsung bisa hubungi ke Mas Karisma, bisa di Instagramnya, atau ke sipundi.id, gitu ya. Untuk yang masih pusing tentang properti, tenang aja, kita seri untuk webinar seperti ini, bukan cuma 1 kali aja, kali ini memang kita lebih banyak bahas ke bagaimana menghadapi krisis dari sisi ketahanan finansial kita sendiri, dan ketahanan finansial keluarga kita, gimana menyikapinya. Next-nya, semua yang related dengan properti, kita akan bahas di sesi terpisah. Sekali lagi, terima kasih Mas Karisma. Terima kasih semua yang sudah ikutan di Instagram, di Facebook, dan juga melalui Zoom. Thank you, everyone, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.